Selamat datang di acara webinar kali ini. Untuk memulai webinar ini, saya juga akan menyampaikan informasi sedikit mengenai kode etik kedokteran. Seperti yang kita ketahui, pasal 21 kode etik kedokteran bahwa setiap dokter wajib senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran atau kesehatan. Yang dimaksud dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran atau kesehatan adalah termasuk aspek etik kedokteran, disiplin, dan hukumnya. Seorang dokter wajib mengikuti kursus, pelatihan, dan acara ilmiah yang diakreditasi organisasi profesi, dalam hal ini IDI, guna memperoleh satuan kredit profesi atau SKP tertentu, guna dapat mempertahankan kompetensinya. Surat tanda kompetensi ini pada saatnya menjadi syarat dalam memperbaharui surat tanda registrasi STR di Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI guna mengurus izin praktik dalam siklus 5 tahunan. Pengamalan pasal ini dapat berupa mengikuti webinar yang kita lakukan hari ini. Semoga webinar kali ini dapat bermanfaat dan semakin menambah pengetahuan kita seputar topik hari ini. Terima kasih. Halo, selamat siang rekan-rekan sejawat semua. Terima kasih sudah bergabung sebelumnya di acara webinar siang ini. Kali ini kami dari tim dokter, ada Dr. Yogi Prabowo, Dr. Veranita, dan juga Dr. Gigi Nabila akan sharing sedikit dan bercerita mengenai low back pain gitu ya. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan manfaat dari acara webinar ini. Judulnya adalah Work Related Poor Posture dan Low Back Pain di Medical Health Professional. Jadi beberapa dari rekan-rekan mungkin ada yang pernah mengalami low back pain gitu ya selama menjalankan profesinya. Siang ini kita bahas, semoga bisa berkenan. Baik, mungkin selanjutnya saya akan bacakan CV dari para narasumber siang ini. Ya, pertama ada Dr. Yogi Prabowo, SPOT Konsultan Spesialis Emergency Medicine. Beliau adalah lulusan dokter dari FKUI 98, kemudian mengambil spesialisasi ortopedi dan traumatologi dari FKUI juga tahun 2008, dan beliau juga merupakan konsultan dari onkologi di ortopedi tahun 2018. Dan pada 2020 beliau menyelesaikan spesialis emergency medicine. Saat ini beliau menjabat sebagai salah satu staf pengajar di FKUI RSCM di bagian kedokteran ortopedi dan traumatologi. Ya, berikutnya pembicara kedua adalah Dr. Veranita Prabaningrum, spesialis KFR. Beliau juga menamatkan kedokteran dari FKUI tahun 98. Kemudian spesialisasi dari kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Airlangga University pada 2015. Saat ini beliau bekerja di Rumah Sakit Anwar Medika dan Rumah Sakit Islam Mawardi Solo 2015 sampai sekarang, dan juga DPK RS Anwar Medika FK Universitas Hang Tuah sampai sekarang. Yang ketiga, beliau adalah Dr. Gigi Nabila Al-Habsyi. Beliau merupakan dokter gigi lulusan dari UI tahun 2020 dan saat ini menjabat sebagai Professional Marketing Personal Care dari Unilever Indonesia dan juga pengalaman di Dentist dan Clinical Manager dari ProDentis Official. Beliau akan berbagi cerita dari Dr. Nabila dulu, mungkin sharing pengalaman beliau, kemudian nanti narasumber kita Dr. Yogi Prabowo dan Dr. Veranita akan menyampaikan presentasi yang berkaitan dengan kasus tersebut. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Dr. Arinta dan juga dokter-dokter sekalian. Selamat siang. Mungkin sedikit koreksi dok, kebetulan sekarang saya juga menjabat menjadi content lead dari tim Dokwiti Indonesia. Jadi terima kasih atas kesempatannya oleh dari tim Dokwiti dan juga para narasumber, Dr. Yogi, Dr. Nita, Dr. Arin. Mungkin pada siang hari ini kita akan membahas sedikit dok gitu bahwa yang namanya low back
pain, terutama di medical health professionals. Kalau dari perspektif sebagai dentist tuh kasusnya seperti apa, Dok? Gitu. Kebetulan dari tim Dokwiti sendiri juga telah melakukan survei, Dok, gitu ya. Jadi melihat secara keseluruhan gitu sebagai dentist tuh keluhannya apa nih yang sering dilakukan dan dialami gitu, Dok. Seperti itu. Mungkin izin, Dok, saya mau share screen sebentar. Apakah sudah terlihat, dokter-dokter? Oke, baik. Jadi pada siang hari ini mungkin kita lebih ke arah bincang-bincang dan konsultasi bersama nih, Dok, terkait dengan yang namanya low back pain yang mungkin dialami oleh para medical health professionals yang disebabkan dengan adanya work related poor posture gitu. Biarpun memang terkadang tentunya kita sudah belajar nih, Dok, terkait dengan posisi-posisi ergonomik, namun tidak memungkinkan gitu pada suatu waktu. Terkadang kita sudah sering miss nih, Dok, gitu. Mungkin saking detailnya dalam melakukan treatment kepada pasien, terkadang posisi ergonomis dari kita sendiri, terutama kalau dari saya, dari dentist itu agak sedikit berbeda seperti itu. Nah, ini kita berikan suatu case, Dok. Jadi pasien gitu ya dengan namanya dokter gigi XXX, orang dentist berusia 31 tahun dengan working experience-nya itu sekitar 7 year gitu, yang cukup lama tentunya gitu. Bahwa dokter XXX ini ternyata mengeluhkan adanya nyeri punggung bawah yang cukup persisten seperti itu. Nah, mungkin hal ini dapat disebabkan karena waktu yang lama, Dok, saat praktek gitu ya di klinik giginya, yang seringkali tuh melebihi praktek dari jam reguler, yaitu dari jam 9 pagi hingga jam 5 sore gitu, dimana terdapat gejala-gejala nih, Dok, yang ternyata cukup signifikan, dimulai dari adanya gejala-gejala nyeri tumpul yang menjalar, kemudian adanya kekakuan dan juga kekencangan otot di punggung bawahnya semakin mencolok seperti itu. Nah, nyeri tersebut itu lama-lama memperburuk dan biasanya tuh terjadi setelah periode duduk atau berdiri yang lama gitu, dan memang diakui oleh dokter gigi XXX ini ternyata sedikit menghambat kemampuannya dalam melakukan prosedur gigi yang efektif gitu, dimana jadwal kerja yang dimiliki juga memberikan sedikit nih, Dok, waktu untuk istirahat dan pemulihan mungkin antar pasiennya, ditambah juga dengan duduk dengan waktu yang lama gitu ya, dan mungkin dokternya juga tidak terlalu memperhatikan posisi ergonomis sehingga tidak nyaman, dan juga kita melakukan repetitive motion gitu, Dok. Jadi dilakukan gerakan yang berulang yang berkali-kali dengan operative field yang cukup sempit seperti itu. Nah, dari kasus ini juga beliau menyebutkan bahwa terkadang beliau ini mengalami kebas dan kesemutan di area kakinya, Dok, seperti itu. Nah, untuk itu dari seperti yang tadi sudah saya sebutkan di awal, dari tim Dokwiti sendiri juga melakukan survei, Dok, survei random terhadap 44 dentist partisipan. Jadi dokter gigi secara umum yang memang terdapat di platform Dokwiti gitu. Jadi dimulai dari pertanyaannya, seberapa sering kira-kira dokter mengalami gejala low back pain dalam 1 bulan? Nah, dari survei ini kita menemukan, Dok, bahwa 61% dokter gigi itu menjawab kadang-kadang. Kemudian 22% dokter gigi juga menjawab sering, seperti itu. Kemudian juga kita mencoba nih, Dok, menelaah lebih lanjut. Kira-kira menurut dokter apa ya yang menjadi penyebab low back pain yang paling umum gitu. Dimana kita menemukan bahwa 61% dokter gigi menjawab adanya postur tubuh atau mekanika tubuh yang buruk. Kemudian 29% itu karena berdiri atau duduk dalam waktu yang lama, seperti itu. Nah, kemudian juga kita mencoba menelaah nih, Dok, ya, sebagai medical health professionals, ketika kita sudah tahu ternyata kita sering mengalami gejala tersebut, kemudian kemungkinan penyebabnya mungkin karena tadi postur tubuh dan mekanika yang buruk, kira-kira tindakan pencegahan apa yang perlu kita lakukan dalam mengurangi resiko terkena low back pain tersebut gitu, dimana ini mungkin 3 opsi ini secara rata gitu ya, Dok, ya, dari 22 sampai dengan 27% gitu, dimana semuanya menjawab bahwa mungkin pencegahannya bisa dilakukan dengan menjaga postur tubuh dan mekanika tubuh yang benar, kemudian juga olahraga teratur atau peregangan, dan melakukan beristirahat atau mengubah posisinya itu sesering mungkin, seperti itu, Dok. Nah, kemudian juga kita berusaha melihat nih, apakah dengan gejala-gejala low back pain tersebut itu mempengaruhi kemampuan kita dalam melakukan pekerjaan kita sebagai dokter gitu, dimana memang 60% itu menjawab agak,
dan kemudian 22% menjawab bahwa secara signifikan dapat mempengaruhi pekerjaan sebagai dokter, seperti itu. Nah, kemudian kita juga mencoba nih dok, kira-kira hambatan apa yang ada bagi dokter untuk mencari pengobatan atau dukungan terkait LBP gitu, karena mungkin kita udah tahu masalahnya tapi bingung nih kira-kira kita harus berobat kemana ya dok, apa yang harus kita lakukan pertama kali gitu. Nah dari situ memang ternyata 63% menjawab bahwa terdapat kesulitan mengakses sumber daya atau perawatan kesehatan yang sesuai, dan 25% itu akibat adanya keterbatasan waktu karena pekerjaan atau komitmen lainnya gitu. Mungkin memang sesuai dengan kode etik ya dok, terkadang kita menjunjung tinggi namanya true altruism, di mana kita menempatkan orang lain di atas kepentingan kita, tapi tentunya sebagai medical health professionals kita harus lebih aware nih dok terkait dengan posisi-posisi dan gejala-gejala dari low back pain seperti itu. Kemudian dok, setelah melakukan survei, tim Dokwiti juga melakukan semacam polling secara sederhana gitu ya dok ya, untuk mengetahui lebih lanjut. Kira-kira apa aja sih yang dokter lakukan untuk mengatasi keluhan low back pain tersebut gitu, dimana dari 50 dentis yang berpartisipasi dalam polling, itu 48% menjawab dengan fisioterapi dok gitu, dan 20% ini juga melakukan konsultasi spesialis, dilanjutkan dengan 18% yang tidak melakukan apapun, dan mengkonsumsi analgesik oral itu sebanyak 14%, seperti itu. Mungkin di sini saya izin berdiskusi dan meminta arahan lebih lanjut dari Dokter Yogi dan juga Dokter Nita gitu dok. Apakah dalam kasus-kasus seperti dentis ini adakah pencegahan yang bisa kita lakukan dok lebih lanjut? Kemudian selain pencegahan juga ketika kita mengalami gejala-gejala ini apa nih dok next step yang perlu kita lakukan seperti itu. Nah, selain itu juga saya menemukan suatu kasus dari penelitian yang udah ada gitu ya dok pada tahun 2020, di mana dilakukan suatu studi pendekatan observasional deskriptif dengan desain cross-seksional gitu kepada 76 dokter gigi yang bergabung kepada wilayah Persatuan Dokter Gigi Indonesia di daerah istimewa Yogyakarta gitu, dimana kita menemukan bahwa ternyata terdapat prevalensinya itu sebanyak 51% dok gitu. Kemudian hal ini juga didukung dengan penelitian pada tahun 2015 yang dilakukan terhadap 270 dokter gigi di Pakistan gitu, bahwa memang gangguan muskuloskeletal itu cenderung terjadi pada daerah punggung bawah dok untuk dokter gigi dibandingkan daerah lain seperti dengan leher, pergelangan tangan atau juga bahu gitu. Hal ini mungkin dapat disebabkan karena hampir semua dokter gigi itu menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja dalam posisi statis gitu, untuk melakukan prosedur yang sifatnya presisi dan ekstrim di dalam rongga mulut pasien gitu. Jadi memang most of the time mempertahankan tangan dan posisi tubuh untuk menjangkau dan mengamati area kerja yang benar adalah hal yang wajib kita lakukan dok gitu, dimana mungkin 50% otot tubuh itu berkontraksi untuk melawan gravitasi, dan pengulangan gerakan ini mungkin dapat mengakibatkan sekelompok otot yang mengalami perpanjangan dan penggunaan yang berlebihan, dan hal ini tentunya mungkin dapat menyebabkan kelelahan otot dan adanya rasa sakit bagi di punggung, leher, ataupun juga bahu, seperti itu. Kurang lebih mungkin itu dok, sebuah studi, kemudian survei, dan ibaratnya background yang kita coba kumpulkan dari segi dokter gigi mengenai keluhan-keluhan terkait low back pain. Mungkin izin saya kembalikan ke moderator Dokter Yogi dan juga Dokter Nita untuk memberikan tanggapan dok terkait hal ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak presentasinya, sharing dari Dokter Gigi Nabila barusan ya. Sudah kita bisa lihat semua sama-sama bagaimana yang sudah dibawakan, pengalaman-pengalaman rekan-rekan sejawat gitu ya, yang saat ini terjadi di lapangan, sampai detail begitu ya dok. Jadi gejalanya sudah jelas, kemudian apa sih sebetulnya sudah dipahami juga sebab-sebabnya, cuma mungkin masih belum jelas lebih detail bagaimana penanganan yang tepat. Mungkin saya bisa tanyakan kepada Dokter Felanita dulu nih dok. Bagaimana dok tanggapannya kira-kira terhadap kasus ini? Silakan Dokter Felanita. Oke, Assalamualaikum. Terima kasih Dokter Iin dan Dokter Gigi Nabila. Ternyata kasihan juga Dokter Gigi. Sebenarnya mungkin bukan Dokter Gigi aja ya yang mengalami low back pain. Mungkin dokter-dokter seperti Dokter Yogi, dokter bedah, dokter-dokter yang melakukan kegiatan-kegiatan statis, berdiri lama atau duduk lama,
pasti akan mengalami low back pain karena memang low back pain ini gejala yang mungkin 80-90% orang akan mengalaminya pasti. Mungkin kalau dari kasusnya, sebentar ada yang mau saya komentari. Mungkin karena ini ya, untuk Dokter Nabila bilang pertama kali bahwa gerakan berulang repetitif mungkin bukan karena ini, bukan ke low back pain-nya ya. Kalau gerakan berulang kan lebih ke arah yang lengan tangan, mungkin karena posisi ininya ya low back pain-nya. Kemudian 61% dan penyebab, sebenarnya sudah tahu bahwa penyebab low back pain-nya adalah mekanik. Sudah yang salah ya. Tapi mungkin yang memang menjadi pertanyaan harus bagaimana ininya. Yang pertama mungkin yang harus kita ketahui sebenarnya nyeri pada punggung bawah itu kan sumbernya bisa dari mana saja. Dari mana aja yang organ-organ yang terkait pada nyeri punggung bawah. Mungkin nyeri itu bisa berasal dari tulang belakangnya sendiri, atau dari sendi-sendinya, atau malah dari seperti apa diskusnya, atau dari ligamen dan otot-ototnya, atau dari saraf yang ada di daerah situ. Itu yang harus kita gali lebih dalam. Tetap dalam setiap itu menurut saya anamnesis yang tajam harus dilakukan. Mungkin kalau sebagai dokter kita bisa kira-kira saya harus mempertanyakan apa ya buat diri saya sendiri. Pertama, tentu sudah berapa lama low back pain ini terjadi? Kira-kira berapa bulan? Ini akut apa memang sudah lama? Terus kemudian gerakan-gerakan yang saya rasa gerakan bagaimana sih yang memprovokasi saya tambah nyeri? Apakah pada saat bungkuk, pada saat mengerjakan sesuatu? Itu juga nanti akan menunjukkan, mengarahkan kita ke arah mana sih sumber nyeri punggungnya, sehingga penanganannya juga nanti bisa tepat. Terus kemudian mungkin distribusi nyerinya. Distribusi nyerinya ada low back pain yang memang non-spesifik. Jadi ya penjalaran nyerinya kita tidak bisa memetakan secara segmental. Misalkan, pokoknya nyeri seluruh punggung saya sampai bokong, sampai paha. Tapi ya begitu kemeng semuanya, tidak ada terasa yang menjalar, tidak ada terasa gangguan-gangguan lain seperti baal, kesemutan, itu tidak spesifik. Ada juga yang segmental. Segmental itu menurut penjalaran sarafnya, saraf tulang belakang, saraf yang ada di daerah tulang belakang. Misalkan, kok jelas sih penjalarannya itu dari daerah punggung terus ke arah kaki, tungkai atau sisi lateral, terus kemudian ke arah, misalkan ujung-ujungnya kok ibu jari saya saja, ibu jari jempol yang kesemutan. Nah, itu kita sebagai dokter mungkin karena kita ngalami sendiri ya, jadi kita bisa ingat-ingat kira-kira saya bagaimana nih. Gejala yang lebih spesifik itu mungkin membutuhkan penanganan yang lebih spesifik juga. Misalkan kalau saya ini gejalanya sudah macam-macam kok, kadang-kadang baalnya tuh nggak hilang-hilang sampai mungkin kaki saya berat nggak bisa digerakkan pada saat, mungkin membutuhkan pertolongan yang lebih spesifik, bisa dikonsultasikan kepada dokter ortopedi, dokter saraf, dokter rehabilitasi medik, bisa kita konsultasikan. Tapi secara umum mungkin yang sering terjadi pada dokter gigi ini kebanyakan mungkin spesifik ya, karena apalagi kasus yang tadi biasanya karena usianya kan masih muda juga, memang sudah jelas-jelas dari anamnesis itu bahwa kerjanya itu overload, kejar tayang, jadi mungkin lebih mengarah ke postural. Nah ini setelah kita tahu nih kira-kira diagnosisnya non spesifik, ya mungkin bisa konsultasi lebih lanjut kepada yang berkompeten. Apa sih yang harus dilakukan? Peregangan seperti apa? Tetap gold standarnya obat ya ini kalau untuk nyeri. Kemudian dalam misalkan jangka waktu sudah lebih dari 6 minggu, kok tidak ada perubahan saya minum obat, bisa kita konsultasikan kepada yang lebih berkompeten tadi. Saya rasa kalau dari yang polling tadi bahwa yang berapa persen itu cara pengobatannya tidak tahu karena kesulitan akses, kayaknya mungkin lebih ke kesulitan waktu ya.
Iya dok. Bukan akses deh. Kalau akses kan, kalau kerja sama-sama di rumah sakit tinggal colek aja ya dokter ortopedi, dokter rehab, atau dokter sarafnya. Jadi ketika akses sumber daya itu kita sudah tahu mau kemana, mungkin selanjutnya nanti akan lebih tepat entah diadakan edukasi atau penanganan lebih lanjut dengan alat-alat, atau mungkin dengan metode-metode lain yang bukan konvensional dalam arti injeksi atau segala macam, bisa dipilihkan yang tepat yang mana. Baik, Kalau luar biasa. menurut saya mungkin itu. Uh, Izin dok, mungkin sedikit bertanya, mumpung tadi dokter sempat bilang bahwa memang gejalanya itu lebih ke arah yang spesifik gitu ya dok. Mungkin kira-kira apa ya dok yang perlu kita jadikan red flag nih, bahwa kondisinya harus segera sito dilakukan pengobatan dok gitu. Tadi kan dokter sempat bilang gejalanya cukup ranging ya dok, dari mulai mungkin awalnya kesemutan, kemudian ada baas atau kebal gitu, mungkin diawali oleh nyeri dok. Itu kira-kira apa nih dok yang menjadi red flag untuk para medical health professionals untuk segera mencari pengobatan dok? Terima kasih. Terima kasih. Kalau yang untuk kasus ini, terutama untuk kasus ini mungkin kayaknya lebih banyak kan non spesifiknya. Tapi misalkan terjadi sesuatu yang mengarah ke spesifik keluhan yang lebih spesifik, ada red flag-nya tuh memang. Biasanya yang secara umum itu refleksnya kalau sudah ada pertama mungkin ada riwayat trauma yang akut, itu pasti red flag, langsung harus bawa ini, langsung bawa deh ke dokter ortopedi deh buat ya ini di work up lebih lanjut. Kemudian kalau di praktik sehari-hari yang bisa kita berikan nasihat kepada teman sejawat atau pasien yang mengeluh low back pain pada kita, mungkin kalau sudah ada gangguan neurologis biasanya. Gangguan neurologis itu baik motorik maupun sensorik. Jadi seperti sudah ada kelemahan otot, kok tungkai saya sebelah rasanya berat, atau dua-duanya, atau ada gangguan sensorik. Misalkan ada rasa, orang bilang seperti kalau di saya ya, karena saya di Jawa ya, biasanya orang ngomong wedangen ya, rasanya tuh seperti perih apa sih, kayak api gitu ya, kesemutan tapi perih. Dengan ketika diperiksa, ketika dikonfirmasi bahwa gangguan sensoriknya itu lebih ke segmental. Jadi kayak ada daerah-daerahnya di mana di lumbal 2 sebelah mana, lumbal 3 sebelah mana, lumbal 4 sebelah mana, sampai ini persis daerah itu mungkin sudah red flag. Jadi benar-benar harus mencari pertolongan kepada yang lebih berkompeten sehingga bisa di work up lebih lanjut. Biasanya yang paling gampang itu aja. Banyak yang lain-lain, misalkan ada gangguan-gangguan usia atau usia lebih dari 50 tahun. Kemudian ada riwayat konsumsi kortikosteroid yang lama, itu juga bisa jadi red flag karena mengarah ke osteoporosis mungkin ya. Kira-kira itu. Mungkin Dr. Yogi bisa nambahin banyak sekali. Banyak beberapa sih red flag-nya yang lumayan harus di work up lebih lanjut dengan segera. Oke, baik. Terima kasih Dokter Feranita. Kemudian Dokter Yogi, mungkin dari sisi surgeon nih, Dok, bagaimana sih sebetulnya melihat kasus seperti ini, gitu ya, yang banyak sekali terjadi dan biasanya mungkin udah kronik, jadi udah pernah nyeri, lalu hilang, lalu timbul lagi. Kapan sih mesti harus ketemu dengan Dokter Yogi nih? Silakan, Dok. Baik, terima kasih Dokter Adinta dan juga Dokter Nabila ya. Jadi ya saya sapa dulu nih para partisipan. Selamat siang, ya salam sehat buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua sehat nih ya. Dan kasus Dokter Gigi Triple X ini ya, kalau kita lihat dia usianya masih muda, 31 tahun. Nah, jadi artinya kalau proses degeneratif ya bisa saja dia terjadi. Ya, tetapi mungkin ini kalau 31 ini ya kita tidak berpikir ini proses degeneratif karena aging gitu, yang dimulai mungkin usia di atas 40. Nah, tetapi memang pada dokter gigi triple X ini ada faktor risiko tadi. Faktor risiko pekerjaan ya di mana posisional yang statis itu juga menimbulkan risiko. Dan ada beberapa pertanyaan yang mungkin perlu kita jawab ya
kita jawab dan kita selesaikan. Mungkin yang menjadi permasalahan dari dokter gigi triple X ini. Ya misalnya mungkin secara umum ya tadi juga dokter Nabila juga sudah mempresentasikan hasil preliminary study ya terhadap para dokter gigi yang ada di suatu daerah ya. Dan itu memang menjadi masalah, 51% mengalami low back pain. Artinya memang ini sudah menjadi masalah dalam pekerjaan ya. Ini berhubungan dengan pekerjaan yang sehari-hari dilakukan, dan ini nanti tentu akan ada advice secara kedokteran okupasionalnya bagaimana yang baik bagi para dokter gigi ini untuk memitigasi ataupun mengurangi risiko kejadian low back pain ini. Nah, pertama barangkali saya ingin membahas tadi kasus yang dokter gigi triple X 31 tahun ya. Nah, jadi usia segini ya bisa jadi karena keluhan yang lain juga ada kesemutan dan kebas. Nyeri menjalar. Nih artinya apa? Artinya nyerinya dia bercampur tuh antara nyeri bukan hanya nyeri nociceptif tapi juga nyeri neurogenik. Nah, neurogenik itu artinya nyeri yang berasal dari penekanan saraf ya. Artinya nyeri itu sudah mulai tuh sensoriknya sudah mulai terganggu, kebas, kemudian juga kesemutan. Nah, ini bisa menjadi tanda bahwa ya pertama bisa disebabkan kalau usia segini paling sering adalah HNP ya. HNP kalau misalnya nggak ada kelainan-kelainan bentuk tulang, kelainan kongenital, nah yang paling sering adalah HNP usia-usia segini. Nah, HNP ini bisa karena early degeneration juga, bisa juga karena saya nggak tahu apakah dokter gigi triple X ini juga olahraga, misalnya olahraga yang mungkin dia salah posisi olahraga bulu tangkis ataupun olahraga apa gitu ya. Nah, ini juga bisa mengakibatkan cedera dan terjadi HNP. Dan kalau sudah ada radicular pain ini, artinya HNP-nya itu bisa cukup derajatnya cukup ya moderate lah. Mungkin belum ada kelemahan otot ya. Nah, ini adalah indikasi untuk meminta diinvestigasi lebih lanjut ya dengan pemeriksaan-pemeriksaan misalnya seperti pemeriksaan MRI untuk melihat seberapa berat dan juga diskusnya itu apakah juga mengalami degenerasi ya, dia terlihat hitam ya, pada MRI dark disk ataupun apa gitu ya. Dan ini penting ya, jadi ini indikasi sudah untuk dilakukan investigasi dan terapi lebih lanjut lagi. Dan kemudian tentang angka kejadian 51% low back pain ini, kita mesti lihat beberapa hal. Nah, yang pertama adalah posisi ergonomis ketika kerja. Ya, pertama dari posisi ergonomis ya. Yang kedua adalah dari lamanya bekerja. Ya, lamanya bekerja. Nah, yang ketiga adalah dari tingkat stressful. Nah, tingkat stres seorang dokter gigi ketika dia mengobati pasien, nah, seberapa banyak itu juga perlu diukur, dan juga faktor-faktor lain yang mungkin bisa mempengaruhi. Nah, yang pertama adalah posisi ergonomisnya. Tinggi kursi ataupun meja pemeriksaan untuk pasien gigi ini apakah bisa disesuaikan. Jadi kalau punggung kita ya, posisi yang terbaik adalah posisi anatomis. Ya, posisi anatomis dia berdiri tegak, kemudian dengan kurva kalau di daerah nah kenapa dia paling sering di daerah low ya atau daerah lumbal sakral ya. Itu adalah the most mobile segment, yaitu daerah yang paling mobile ya, torakal 12, kemudian L1 dan L5, lumba 5 dan sakral. Itu daerah yang paling the most mobile segment, di mana sering terjadi. Nah, karena dia sering bergerak, maka dia akan lebih cepat mengalami proses degenerasi. Sehingga
paling sering ya angka kejadiannya untuk terjadi HNP. Nah, ditambah lagi misalnya faktor risiko lain. Tadi selain aktivitas olahraga, apakah misalnya dokter gigi X ini senang mengendarai motor, ya, misalnya seperti itu juga bisa berpengaruh, ya karena motor itu apalagi kalau bawanya ngebut ya. Nah, kalau yang bawa ibu-ibu ini kan biasanya pembalap semua nih, yang sembalap lebih dahsyat daripada laki-laki yang bawa, biasanya begitu seperti itu. Jadi ya kita mesti nilai itu, ya. Nah, jadi kalau posisi ketika kita periksa pasien itu posisinya dia tidak anatomis, ya, misalnya kurva lordosis dari lumbal dia menjadi berkurang, nah itu bisa dalam sejam ya, tadi satu pasien sejam. Nah, kalau dia banyak pasien sejam ya Dokter Nabila ya. Iya, betul dok, 45 sampai 1 jam kira-kira. Ya, jadi idealnya itu sebenarnya ya ini harusnya memang kita konfirmasi kepada dokter okupasional, ahli okupasional ya. Tapi memang yang kita anut adalah setiap 3 jam itu seharusnya beristirahat. Ya, beristirahat. Saya juga ahli bedah, ya, kita operasi berdiri dan duduk lama, dan biasanya kalau operasi saya panjang itu kita istirahat dulu setiap 3 jam istirahat, dan ya supaya untuk mengurangi merelaksasi otot ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, otot kalau dia berkontraksi terus-menerus juga bisa menimbulkan nyeri akibat otot ya, atau myogenic pain. Nah, tetapi pada kasus ini tadi karena ada radicular pain, nah, bisa berasal dari saraf, bisa juga kombinasi ya. Ada myogenic pain-nya, ada neurogenic pain-nya juga. Jadi seperti itu. Kemudian juga selain lumbal, sebetulnya posisi tangan ya. Posisi tangan ketika melakukan tindakan itu tentu saja juga akan mempengaruhi ya mungkin karena konsentrasi ya. Juga selain punggung, tangan mungkin sering juga terkena nerve impingement di situ. Juga leher ya, selain tangan, leher dan low back pain itu tadi. Jadi ya dokter gigi ini juga mempunyai faktor risiko yang tadi yang tentu kita harus analisa lagi. Nah, kalau perlu memang pengobatannya bukan cuma medikamentosa, tetapi juga bagaimana memperbaiki ergonomi desain dari kursi periksa pasien tadi. Misalnya ada tempat naruh tangannya ya. Jadi kalau tangan itu disandarkan sikunya, dia lebih enak bekerja ya, ketimbang misalnya tangannya itu diangkat. Nah, kemudian juga tinggi kursinya disesuaikan supaya tidak terlalu menunduk, apalagi tentu saja tingginya disesuaikan dengan tinggi dokternya. Nah, kalau dokternya tinggi sekali misalnya, ya itu dia nunduk, nah ini risiko sakit punggungnya akan lebih. Jadi gitu. Jadi ergonomis. Nah, kalau dokter-dokter yang sudah agak senior, ya ini bertambah lagi risiko untuk kejadian back pain, ya karena proses degeneratif pada diskusnya dan juga pada bagian-bagian lain di vertebra. Jadi gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya analisa dari kejadian dokter ini. Dan ini sih menurut saya harus udah indikasi untuk mencari pertolongan ya, investigasi lebih lanjut dan diterapi sesuai dengan derajat beratnya penyakit. Ya, sambil itu bisa mengkonsumsi obat-obatan farmakologi dan juga terapi-terapi fisioterapi untuk muscle. Jadi ini biasanya campuran ya, bukan cuma dari penekanan saraf, tapi juga dari myogenic pain-nya, dari otot-ototnya juga bisa menimbulkan sakit. Demikian Dokter Nabila, Dokter Arinta. Nanti sisanya kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dokter Yogi. Sesi berikutnya kita lanjutkan para dokter semua dengan mendengarkan sedikit presentasi dari para narasumber kita, dari Dokter Yogi Prabowo dan Dokter Feranita. Pertama kita mulai dari Dokter Yogi dulu, silahkan dok. Baik,
Makasih sekali lagi kesempatannya. Tadi sekaligus dengan apa namanya kasus yang sudah dibawakan, ini saya akan menjelaskan lebih lengkap. Tapi ya mungkin saya akan lebih banyak kita dua arah ya berdiskusi. Akan saya sampaikan tentang patofisiologi, etiologi, dan juga pengobatan yang saat ini banyak dianut ya. Ya, jadi kita tahu bahwa nyeri punggung ini merupakan masalah yang paling sering ya menyebabkan pasien itu datang ke dokter ya, baik di poliklinik ataupun ke IGD. Ini bahkan juga di Amerika prevalensinya cukup tinggi ya 10-30% ya, dan bahkan pada usia dewasa bisa mencapai lebih daripada 50% dan menghabiskan dana ya, miliaran ya triliunan. Nah, ini yang menyebabkan back pain ini mempunyai impact yang cukup signifikan terhadap pembiayaan kesehatan kita. Ya, jadi dan juga selain itu back pain ini khususnya low back pain menyebabkan disabilitas yang signifikan ya, terutama pada para pekerja termasuk tadi dokter gigi yang kita bahas terdampak cukup banyak ya, dan ini bisa menimbulkan mengurangi produktivitas para pekerja akibat low back pain ini. Nah, kita tahu bahwa nyeri ini ada yang bersifat nociceptif. Nociceptif itu artinya akibat kerusakan dari jaringan, ya misalnya jaringan saraf, jaringan otot, jaringan kulit yang mempunyai reseptor nyeri. Ini kita bisa menyebabkan sakit. Kemudian juga bisa tadi neuropatik, ya, akibat penekanan pada saraf yang juga menimbulkan kerusakan iskemik pada jaringan saraf. Dan ini yang sifatnya seperti tadi, kalau dia mengenai root pada saraf, dia menyebabkan radicular pain. Nah, yang terakhir ini yang sekarang banyak dibahas itu adalah tentang nociplastic pain, yaitu nyeri-nyeri yang tidak jelas. Nyeri-nyeri yang tidak jelas ya, bisa merupakan kombinasi antara nociceptif ataupun neuropatik. Nah, misalnya nyeri-nyeri, nah nyeri-nyeri tidak jelas ini banyak terjadi pada orang-orang ini. Ini banyak dipengaruhi dengan faktor-faktor psikososial, ya, psikologik dan sosial kondisinya. Dan ini juga menyebabkan perubahan daripada psikologis para penderita. Ya. Ini nyerinya tidak jelas dari mana, termasuk pada pasien-pasien dengan osteoporosis berat dan postmenopausal bisa mengalami nyeri-nyeri nociplastik seperti ini. Nah, di dalam prakteknya nyeri low back pain ini banyak misleading ya di lapangan ya. Ini kenapa? Karena pengobatan ini sangat bervariasi tadi. Karena patofisiologinya itu sampai saat ini yang pastinya itu dia belum begitu jelas ya. Jadi begitu banyak klasifikasi dibuat di dunia ini oleh berbagai organisasi dan berbagai pakar untuk menjelaskan patofisiologi daripada back pain atau low back pain ini. Nah, ini begitu banyak pathway ya. Tadi bukan cuma nociceptive, tapi juga neurogenic dan juga nociplastic tadi. Nah, ini menyebabkan pada praktiknya para ahli yang berbeda spesialisasi ya juga melakukan banyak tindakan yang tidak efisien dan tidak efektif. Ya, misalnya operasi yang berlebihan ya, pada punggung ya, dan pemeriksaan-pemeriksaan yang tidak diperlukan ya. Misalnya nyerinya nggak jelas, semua diperiksa, MRI dan lain-lain, semua yang mahal-mahal diperiksa sehingga tidak ditemukan sumbernya ya, sehingga pasiennya akhirnya diberikan obat-obatan yang kuat seperti opioid. Ini menjadi over prescription daripada opioid.
Nah, jadi secara umum sebenarnya para ahli itu membedakan nyeri punggung ini menjadi akut dan kronik. Kemudian ada juga yang membedakannya menjadi spesifik dan tidak spesifik, ya non spesifik. Ini kenapa penting klasifikasi ini untuk menentukan pathway mana yang akan kita gunakan untuk melakukan tata laksana tadi. Ya, jadi ini penting sekali. Nah, sedikit ya. Tadi sudah dibahas oleh Dr. Feranita dalam kasus yang tadi bahwa kita perlu memahami anatomi ketika kita menjumpai nyeri pada punggung. Nah, secara umum kita bisa bedakan apakah ini berasal dari vertebral atau spondylogenik atau berasal dari ekstravertebral ya, misalnya dari fisiologenik, dari organ-organ dalam seperti ginjal, pankreas dan lain-lain bisa menyebabkan nyeri juga pada punggung ya. Nah, jadi kita bisa bedakan spondylogenik yang berasal dari tulang punggung. Nanti vertebra itu sendiri terdiri dari berbagai struktur yang bisa menyebabkan atau menimbulkan nyeri. Nah, kemudian neurogenik ya, akibat penekanan pada saraf ataupun pada root. Myogenik tadi ya, pada para pekerja yang tidak ergonomis menyebabkan otot berkontraksi terus-menerus dan menyebabkan muscle spasm. Ini akan menimbulkan nyeri myogenik. Kemudian juga bisa vaskulogenik ya, karena dia konstriksi sehingga menyebabkan rasa nyeri. Dan fisiologenik tadi batu ginjal ataupun pankreatitis bisa menyebabkan hal tersebut. Dan juga yang paling penting, nah sebetulnya para ahli sudah mengidentifikasi nih kalau di bidang ortopedi ada yang namanya pakar itu tulang belakang yang namanya McNabb. Jadi beliau mengatakan bahwa kita jangan melakukan operasi pada pasien-pasien dengan kondisi psikologis yang bermasalah ya, atau psikogenik. Karena begitu dioperasi, maka nyerinya tidak akan hilang dan bisa menyebabkan tuntutan. Dan kita tahu bahwa operasi-operasi tulang punggung ini banyak menimbulkan swing ya ataupun tuntutan akibat mungkin tidak berhasil pengobatannya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini spondylogenik bisa berasal dari korpus, bisa berasal dari diskus, bisa berasal dari ligamen, bisa berasal dari root sarafnya ya. Ini semua bisa menimbulkan permasalahan nyeri punggung. Nah, jadi memang yang paling banyak itu adalah karena proses degeneratif. Nah, ini ya tadi ya penyebab karena spondylogenik itu bisa myofascial, fascial joint pain ya. Sacroiliac joint pain, sacroiliac itu yang menghubungkan antara pelvis dengan tulang ilium dengan tulang sakrum. Diskogenik ya, diskogenik ini ya karena diskus. Nah, kemudian pada usia-usia yang di atas 50 tahun juga bisa terjadi spinal stenosis ya, penyempitan yang menyebabkan penekanan pada saraf atau akibat pembedahan yang gagal. Jadi ini semua akibat yang bisa menimbulkan back pain tadi. Ini saya kira sama ya, vertebrogenik. Saya tidak akan mengulang ya. Kalau mau kita lebih detail lagi, kita pelajari secara anatomi ya. Tapi karena kita waktu terbatas, kita tidak akan membahas ini. Tapi belum tentu ya karena diskus, tapi bisa karena di facet joint ya. Bisa juga pada bagian-bagian yang lain. Nah, patofisiologi nyeri ini banyak diteliti oleh para ahli, terutama nyeri yang bersifat kronis ya. Nah, kalau yang akut ya mungkin lebih mudah, tetapi yang kronis ini yang menyebabkan para dokter ini tadi melakukan banyak tindakan yang tidak efisien, baik itu dalam pemeriksaan imaging ataupun tindakan-tindakan operasi dan lain-lainnya. Nah, ini kita mesti memahami pathogenik mechanism dengan baik ya. Dan ini berhubungan antara psikologis ya dengan patomekanik dari pasien dan juga kondisi biologis pada secara seluler ya. Nah, terapi ini juga akan mengikuti pathway ini ya. Jadi apakah ini misalnya karena abnormality daripada struktur ya, misalnya cedera atau skoliosis, spondylolistesis, tulangnya bergeser, bisa juga
herniasi atau HNP, atau karena kelainan genetik misalnya yang mengenai jaringan penunjang, soft tissue-nya, terjadi laxity pada ligamen-ligamen yang ada di spine, menyebabkan instability yang menimbulkan rasa nyeri. Ini juga bisa menyebabkan ya. Nah, bisa juga karena psikosocial factor tadi. Nah, ada masalah dalam keluarga, masalah di masyarakatnya, di sosialnya, ada pada pekerjaannya bisa menimbulkan juga keluhan ya, nyeri dan lain-lainnya. Genetik pada saraf ini semua bisa menyebabkan. Nah, jadi saya ingin sedikit menekankan tentang non-specific low back pain ya, yaitu kita bisa memberi penekanan pada kondisi biomekanik ya. Jadi bukan hanya kondisi biomekanik, tetapi juga psikososial, patologisnya kita perlu identifikasi sebelum kita melakukan terapi pada pasien ya. Jadi mereka membedakan ya menjadi 3 ini ya. Yang pertama adalah patoanatomik. Nah, ini yang kita sebut biomedikal. Nah, apakah ada kelainan patologi secara anatomi, kemudian psikososial dan sosial ya. Apakah ada kelainan pada kondisi psikososialnya, ataupun bisa juga ini bisa terjadi secara mix ya antara patoanatomik dan psikososial tadi. Ya, ini juga sama ya. Jadi apa yang perlu kita identifikasi di dalam penelusuran tersebut? Riwayat pasien ya, riwayat penyakit yang pernah diderita ya. Kemudian seberapa dia kronis ya, ketidakpastian diagnostik, derajat beratnya penyakit, diagnostik profil, serta komplikasi yang terjadi. Kemudian juga apakah di dalam social information misalnya kita lihat apakah dalam keluarganya broken home misalnya, apakah tidak ada dukungan dari lingkungan ya, social support. Kemudian sosial integrasinya juga tidak baik. Nah, ini semua faktor bisa mempengaruhi kondisi yang namanya biopsikososial ya. Nah, kalau WHO dari dulu sebetulnya sudah mengatakan ada 14 kategori ya dalam masalah kesehatan yang menyebabkan disabilitas, ya. Nyeri mobilitas pekerjaan ya. Ini semua bisa menyebabkan disabilitas tadi. Nah, lalu bagaimana kita menegakkan diagnosis LBP ya? Tadi selain riwayat, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang ya, atau diagnostik testing perlu kita lakukan secara terarah. Ya, saya juga nggak mungkin menjelaskan satu persatu ya karena memang pathway-nya banyak sekali. Tetapi secara umum kita perlu mengidentifikasi dulu tadi apakah ini nyerinya back pain-nya ini akut, kronik, spesifik, non spesifik. Ya, apakah ada faktor psikososial tadi. Nah, secara umum low back pain ini kita bisa periksa nyeri pada punggung itu nyerinya apakah yang bersifat aksial, nyeri sumbu ya. Kemudian radikular tadi nyerinya menjalar ya, menjalar ke dermatom secara anatomi. Atau dia refer itu artinya bukan berasal dari tempat tersebut ya. Bukan berasal dari dermatom. Nah, diagnosis ini kalau pada kondisi yang kronis ya tidak tertangani nyerinya, sebaiknya memang ditangani secara multidisiplin ya. Multidisiplin ya yang terdiri dari medical specialist yang mempunyai keahlian khusus ya, misalnya dalam pain intervention, kemudian dalam penegakan diagnosis ya. Nah, pain intervention ini sekarang ini banyak dilakukan tapi banyak melupakan penelusuran dan diagnosis. Sebelum kita melakukan pain intervention, perlu kita tegakkan pathway mana yang akan kita pakai. Kemudian psikoterapis, ya, fisioterapis, okupasional terapis, dan juga sport terapis. Misalnya pada olahragawan, orang-orang yang suka berolahraga, ini Dokter Arinta ya, ini juga perlu melakukan advice kepada pasien-pasien yang mengalami LBP. Dan para care profesional yang lain.
Jadi mungkin ini sedikit saya kutip dari jurnal ya, pathway yang mungkin bisa kita gunakan. Ya, jadi ketika pasien mengalami low back pain, diagnostik approach-nya seperti ini ya. Pertama adalah apakah ada tanda ekstravertebral tadi, misalnya berasal dari organ-organ dalam ya. Nah, kalau ada maka kita harus rujuk ke spesialis yang sesuai. Misalnya kalau pankreatitis ya ke digestif ya, ataupun penyakit dalam seperti itu. Nah, apabila tidak, nah ini kita lihat lagi apakah dia masuk bendera merah. Nanti ada nih bendera merah. Nah, yang termasuk bendera merah ini ya bisa karena trauma atau fracture, bisa karena tumor, bisa karena infeksi, dan lain-lain. Nah, ini kalau dia masuk kategori ini, maka ya harus disesuaikan dengan underlying disease-nya tadi. Dan harus diterapi secara segera, jadi jangan terlalu lama dilakukan manajemen konservatif ataupun pain intervensional tadi. Ya. Nah, jadi kalau misalnya dia tidak termasuk yang tadi, maka kita bisa memberikan pengobatan yang spesifik ya, spesifik. Kalau yang tidak spesifik, maka dia akan dilihat lagi. Ya, sebaiknya memang diobservasi dulu selama kalau di sini dibilang 6 minggu ya. Kalau dia dalam 6 minggu membaik, ya biasanya ini ada faktor tadi psikososial ya. Dan ini tidak memerlukan pengobatan yang lebih ekstensif ya. Dan ini juga kalau dia tidak sembuh dalam waktu 6 minggu, nah baru dilakukan terapi secara multimodal dan penelusuran dengan lebih komplit termasuk asesmen psikologis. Jadi sedikit yang tentang penyebab ya, penyebab dari back pain tadi ya bisa karena trauma, trauma udah jelas ya. Trauma ini bisa karena major trauma, bisa karena minor trauma, karena osteoporosis. Tulangnya semakin lama semakin keropos, posisi punggungnya lama-lama semakin membungkuk. Nah, ini bisa menyebabkan mikrotrauma, menyebabkan bertambahnya kifosis ya, ataupun tulang membungkuk. Atau pasien-pasien dengan sistemik steroid terapi. Nah, kemudian kapan kita curiga kalau dia ada tumor? Nah, biasanya pada pasien dengan usia lebih daripada 50, ya kita mesti telusuri apalagi ada tanda-tanda misalnya penurunan berat badan, nyeri yang menetap, ya tidak sembuh dengan pengobatan medikamentosa dan pen intervensional, kita mesti berpikir ke arah tumor. Kemudian infeksi juga perlu kita perlu kita lihat ya, apakah ada demam ya dan lain-lain tanda-tanda infeksi. Kita mesti menegakkan diagnosis dulu sebelum itu, lalu menterapi sesuai dengan secara spesifik. Nah, kemudian juga pada radicular pain ya, seperti tadi, ini ada parestesia dan lain-lain. Ini kita juga perlu menterapinya secara lebih cepat ya. Nah, kalau yang ini adalah klasifikasi ya. Tadi ada yang spesifik. Ya, kalau spesifik kita terapinya itu berdasarkan underlying disease-nya. Nah, bisa secara konservatif, ya, bisa secara intervensional terapi dan surgery. Nah, sedangkan yang akut, yang non spesifik itu bisa yang akut, bisa yang kronis. Nah, kalau yang akut kita mesti tunggu, ya, diobservasi selama 6 minggu. Nah, kemudian sambil dilakukan edukasi. Nah, yang paling penting adalah ini penting ya, memberikan edukasi. Ya, jadi jangan sampai pasien itu juga mengalami stres, dikasih obat, dia nggak baik-baik, nggak sembuh-sembuh, makin lama makin bertanya-tanya, kok penyakit saya nggak sembuh-sembuh dok? Dia semakin stres, nah semakin akan menambah nyerinya biasa seperti itu. Oleh karena itu perlu juga diberikan pain medication tadi, kalau diperlukan. Nah, sedangkan yang kronik, nah ini harus ditata laksana secara multimodal, ya ditegakkan diagnosis ya sesuai dengan masalah yang ada pada individu tersebut ya, jadi targeting individual ya. Jadi kita mesti terapi secara interdisiplin ya. Bukan hanya fisik tetapi juga psikologis, kita harus melakukan asesmen. Nah, ini farmakoterapi yang banyak kita pakai ya,
dengan segala efek sampingnya ya, mulai dari yang paling ringan NSAID sampai kepada opioid. Nah, tapi kadang-kadang kalau di orang Indonesia ini ya ada orang yang tahan nyeri, ada yang tidak tahan nyeri. Nah, yang tidak tahan nyeri ini dokter biasanya bagaimana membuat pasien tenang, nah, biasanya langsung dibob dengan opioid. Walaupun sebetulnya kita bisa memberikan yang lainnya, jangan cepat-cepat diberikan opioid. Karena ini menimbulkan efek samping juga yang tidak ringan ya. Nah, ini yang lagi menjamur sekarang, intervensional pain management ya, yang dipelajari oleh berbagai bidang, bukan hanya ahli ortopedi, udah saraf, ahli neurologi, rehab medik, penyakit dalam dan lain-lain. Nah, tapi siapapun bisa melakukan ini. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita menegakkan diagnosisnya. Jadi jangan sampai pasien itu tanda kutip dipelihara. Ya, kalau misalnya sudah 6 minggu dia nggak sembuh-sembuh, nah, maka dia mesti dicari secara lebih teliti apa penyebabnya. Saya juga punya beberapa pasien yang dia diterapi, ternyata dia tumor, ya, tumor di otot. Nah, begitu di kemo, nyerinya hilang. Atau begitu di tulang dia karena kadar kalsiumnya tinggi, akibat aktivitas osteoklas, kita kasih bisfosfonat, nyerinya bisa hilang ya. Jadi bukan melulu dengan menggunakan misalnya opioid ataupun analgetik. Nah, kemudian pada kondisi terjadi impingement pada saraf, kita bisa melakukan pembedahan. Nah, ini yang sekarang lagi ngetren endoscopic spine surgery. Juga dengan minimal invasif, tetapi tentu saja ada risikonya ya, dibandingkan yang open. Dan juga fisioterapi, occupational terapi yang mungkin nanti akan dijelaskan oleh Dr. Feranita. Ya, dan ini ya, psikososial terapi. Perlu ada konseling khusus ya, apa namanya masalah-masalah yang ada, dan juga tadi okupasional ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai summary bahwa LBP ini adalah yang paling sering menyebabkan komplain di dokter ya. Jadi dokter-dokter umum ini perlu memahami bagaimana cara melakukan approach diagnostik dan approach management sehingga tidak salah ya dalam melakukan manajemen pasien. Dan patofisiologi dari LBP ini multi pathway ya. Nah, sehingga treatment ini seringkali membutuhkan team approach ya, jadi bukan hanya selain pathway juga team approach ya. Karena ini akan bersifat selektif baik itu dalam diagnosis ataupun pathway. Jadi mungkin itu yang sementara bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita diskusi, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan Dr. Arinta. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Yogi Prabowo. Berikutnya kita sampai ke presenter yang berikutnya, narasumber kita Dr. Feranita, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Silakan Dr. Ita. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dr. Iin atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Setelah kita mendengarkan begitu banyak mengenai low back pain dari kausa, patofisiologi, dan treatmentnya, mungkin sekarang kita belajar, saya sharing mengenai apa yang kami lakukan untuk pasien-pasien low back pain. Jadi bagaimana tata laksana dalam bidang rehabilitasi medik saat ini. Khususnya work related ya nanti ya. Seperti yang sudah dikatakan bahwa low back pain ini adalah keluhan muskuloskeletal yang paling sering dan menyebabkan disabilitas pada usia produktif. Dan 80% dari populasi biasanya pernah mengalami LBP paling tidak 1 kali dalam hidupnya. Dan 95% dari keluhan LBP itu penyebabnya, etiologinya biasanya adalah mekanik atau postural LBP yang disebabkan oleh anatomi atau functional abnormality. Biasanya kalau mekanik atau postural LBP ini tanpa underlying penyakit lainnya. Kemudian low back pain secara per definisi
Low back pain itu adalah nyeri punggung bawah yang secara umum digambarkan sebagai nyeri di antara tepi bawah koste 12, jadi ujung bawah pinggang kita sampai area gluteal folds dengan atau tanpa penyebaran nyeri. Dan menjadi penyebab utama dari years life with disability di seluruh dunia, dia jadi lebih tinggi dibandingkan diabetes, menyebabkan disabilitas ataupun PPOK. Jadi dari 2017 sampai 2019, LBP masih merupakan penyebab ketidakmampuan pada usia-usia produktif. Kemudian secara garis besar, penyebab low back pain, yang tadi mekanik yang lebih banyak. Mekanik ini tadi termasuk apakah keluhan kelainan itu ada di tulang, ada di faset, ada di muscle-nya atau ligamen atau yang lain-lain. Kalau yang non-mechanical biasanya berhubungan dengan beberapa penyakit-penyakit yang mengenai area sekitar tulang juga dan penyebab-penyebab visceral yang dari organ dalam. Faktor risiko dari low back pain ini bisa dibagi dari okupasional ataupun bagaimana keseharian pasien atau pekerjaan dan juga risiko dari pasien itu sendiri. Misalkan kalau dari okupasionalnya adalah bahwa pasien itu memang bekerja berat, kemudian ada mechanical cost seperti misalkan kerjaannya itu mengangkat, mendorong, memutar dan ini yang menyebab yang terus dilakukan sehari-hari. Kemudian gerakan-gerakan yang kombinasi dari itu, dari misalkan mengangkat sambil berputar, memindahkan barang, atau faktor-faktor lain. Sedangkan yang berhubungan dengan pasiennya itu adalah seperti usianya, kemudian dari antropometri atau ukuran-ukuran pasien, misalkan kadang-kadang ada bawaan tungkainya panjang sebelah atau karena penyakit lain, kemudian posturnya, postur itu misalkan pasien itu memang entah karena kebiasaannya ataupun bawaan, ada entah kyphosis, hiperlordosis ataupun skoliosis, kemudian spine mobility, kekuatan ototnya, physical fitness levelnya, dan juga psikososial ataupun kebiasaan-kebiasaan lain yang untuk diagnosis yang perlu dilakukan sebagai dokter, pasti kita harus melakukan anamnesis yang terperinci. Tadi untuk dari pendahuluan, dari kasus, kita lihat riwayat nyerinya bagaimana, maksudnya sudah berapa lama, kemudian ada gejala-gejala lain yang menyertai, seperti gejala neurologis, gejala demam yang berkepanjangan, ataukah sebelumnya memang ada penyakit kronis lain, kemudian ada riwayat pengobatan, riwayat penggunaan steroid, riwayat trauma sebelumnya, ataupun kondisi stres psikologis yang memang juga seperti tadi Dr. Yogi bilang, ini sangat berpengaruh pada kejadian low back pain. Dan ini mungkin yang paling susah untuk kita terapi. Kemudian untuk pemeriksaan fisiknya, biasanya kita lihat dari inspeksi. Awal-awal dari inspeksi ketika pasien datang, kita sudah harus melihat bagaimana cara dia berjalan, bagaimana cara dia menggerakkan tubuhnya, kelihatan ada kekakuan atau tidak, kelihatan ada limping atau pincang sebelah, kemudian posturnya apakah memang postur yang normal, apakah memang ada miring sebelah, pundaknya tinggi sebelah yang mungkin menandakan itu ada skoliosis, kemudian apakah lebih membungkuk, ataukah malah terlalu hiperlordotik. Itu bisa kita lihat dari pertama kali pasien masuk ke ruangan, kemudian untuk diperiksa, kemudian dipalpasi, kita lihat otot-ototnya, tulang belakangnya, pemeriksaan range of motion, jadi pasien jika memungkinkan kita lakukan gerakan-gerakan fleksi, ekstensi, kemudian lateral fleksi, gerakan-gerakan lain yang dibutuhkan, kemudian pemeriksaan neurologis, dan pemeriksaan manuver spesifik. Pemeriksaan manuver spesifik ini terutama dilakukan untuk lebih menentukan kira-kira sumbernya itu dari mana. Apakah memang hanya di tulang belakang dan otot-otot sekitarnya, ataukah mungkin ada keterlibatan pelvis atau hip, bisa kita lihat dari pemeriksaan-pemeriksaan spesifik ini.
Kemudian pemeriksaan neurologis, pemeriksaan radiologis jika dibutuhkan dan jika memang memungkinkan, dan pemeriksaan laboratorium. Ini contoh-contoh manuver-manuver spesifik yang bisa dilakukan untuk menentukan sumber nyerinya. Misalkan ini tes mampu kita lihat untuk memprovokasi daerah mana yang gerakan-gerakan atau daerah mana yang terlibat paling nyeri. Kemudian ini untuk melihat keterlibatan saraf siadikus. Ini untuk melihat keterlibatan hip joint itu apakah ada kelainan yang menyebabkan nyeri punggung bawah, dan ini compression test juga untuk memprovokasi nyerinya. Dan beberapa pemeriksaan-pemeriksaan lain yang biasanya kami lakukan untuk lebih mengarahkan etiologi daripada low back pain itu. Secara umum, manajemen yang dilakukan adalah edukasi dan konseling. Ini yang memang penting, karena kalau pasien-pasien apalagi produktif dengan usia kerja, seperti contoh tadi dokter gigi, mungkin lebih ke arah low back pain yang karena postural atau mekanik. Jadi kan yang harus diperbaiki adalah bagaimana posturnya pada saat bekerja, bagaimana yang harus dilakukan di sela-sela dia praktek, sehingga dapat meminimalkan nyerinya. Kemudian obat juga adalah satu gold standard yang bisa diberikan untuk mengatasi nyeri. Tadi sudah diterangkan bahwa dari yang simple analgetik sampai yang kita gunakan opioid jika perlu. Kemudian ada injeksi. Ini kayaknya kalau yang trigger point injection ini sudah banyak dilakukan. Memang dokter umum sudah melakukan untuk trigger point injection. Kemudian physical modalities yang kami lakukan di rawat jalan, rehab, misalkan kompres, baik dingin maupun panas, dengan masing-masing indikasi dan kontraindikasinya, atau menggunakan alat-alat seperti diatermi, TENS, laser, dan lain-lain yang dilakukan. Ini merupakan modalitas yang dilakukan di polirehabilitasi. Kemudian ortotics itu kami lakukan sesuai dengan indikasi jika perlu, contohnya lumbosakral ortosis, atau yang lain-lain bisa kami lakukan dengan benar-benar dengan indikasi yang tepat. Kemudian latihan. Nah, ini latihan nih yang harus dikerjakan karena di rumah di poliklinik paling cuma seminggu 1, 2, 3 kali, tapi selanjutnya tetap kita melakukan aktivitas di rumah sehingga pemeliharaan maintenance keadaan kita sendiri harus kita lakukan dengan latihan. Kemudian ada juga hidroterapi akuatik, salah satu modalitas yang digunakan di bidang rehabilitasi medik. Prosedur lain dalam rehabilitasi medik untuk tata laksana LBP, ini yang lebih lanjutnya, tadi seperti yang slide sebelumnya, ada injeksi, trigger point injeksi, biasanya dilakukan dengan lidocaine plus salin, dan kadang-kadang seringkali merupakan kompetensi dokter umum, sudah ada yang mengerjakan dengan pelatihan khusus. Kemudian dry needling dan infiltrasi, ada proloterapi, ada perineal injection therapy. Ini banyak dilakukan karena memang berkembang penanganannya. Ada juga yang namanya kinesiotapping. Kinesiotapping itu dengan berbagai indikasinya, misal yang harus kita lihat mana otot yang harus diaktifasi, mana otot yang harus direlaksasi dengan melakukan kinesiotapping. Kemudian ada yang namanya botulinum toxin injection, kemudian spinal segmental injection, dan IPM semakin berkembang. Nah, saya lihat mungkin untuk edukasi khusus ini ya. Edukasi merupakan aspek penata laksanaan LBP yang penting, walaupun mungkin hanya edukasi sendiri tidak cukup untuk perbaikan nyeri pada punggung bawah. Kemudian, apa sih yang kita berikan pada edukasi ini? Karena ini berbicara mengenai dalam lingkup profesional, jadi dokter-dokter, jadi kita harus informasikan secara lebih ilmiah ya, apa sih penyebab LBP, kemudian rekomendasi aktivitas yang diperbolehkan, serta bagaimana nih kejadiannya ketika sudah diketahui kira-kira etiologi yang dialami ini, kemudian prognosisnya nanti bagaimana.
memang secara umum tidak dianjurkan untuk bed rest total karena imobilisasi. Karena dengan imobilisasi pasien biasanya akan merasakan lebih nyeri. Dan juga terdapat keterlambatan pemulihan dibandingkan yang tetap aktif sesuai toleransi dan sesuai anjuran dokternya. Nah, ini kita lihat dari masih dalam edukasi, kita harus tahu bahwa sejak bayi sampai dewasa, spine kita berkembang, tulang belakang kita berkembang dari yang hanya satu lengkungan menjadi lengkung-lengkung yang secara efektif membuat otot-otot kita di daerah sekitar itu bergerak secara efisien dengan energi expenditure yang paling minimal, paling efisien. Jadi dulu saya pernah diceritain kenapa sih dinamakan tulang belakang. Guru saya pernah bilang, kenapa tulang belakang? Di Indonesia kan orang Indonesia tuh kayaknya pinter banget sebenarnya. Kenapa dinamakan tulang belakang? Karena memang letaknya di belakang, bukan di tengah. Jadi karena dia letaknya di belakang dan harus mengakomodasi beban berat badan kita dari kepala sampai ujung kaki supaya kita dapat upright dengan stabil, dapat bergerak dengan stabil, maka Allah menciptakan kelengkungan-kelengkungan dari leher, torak, lumbar, dan sakral. Jadi seperti di daerah vertikal ada lordosisnya, di daerah torak itu ada kifotiknya, kemudian lumbar kembali lordotik, dan sakral juga kembali kifosis. Dengan keadaan yang ini, maka beban badan kita terakomodasi sempurna, walaupun tulang ini letaknya di belakang. Nah, karena letaknya di belakang, jadi kita mempunyai pusat massa tubuh. Jadi pusat massa tubuh itu yang artinya bahwa semua beban yang ada di dalam postur kita, yang ada di dalam badan kita akan tertumpu pada satu tempat. Dan pusat massa itu diproyeksikan dalam pusat center of gravity atau COG. Dia biasanya pada orang yang normal secara umum letaknya di sekitar 1 inci di depan sakral 2. Jadi di daerah sini yang ada jarum pentul di depan S2. Keadaan-keadaan yang mengakibatkan center of gravity itu berubah akan mengakibatkan otot kita bekerja tidak lagi efisien. Jadi ada satu otot yang bekerja terlalu keras, ada satu otot yang malah imobilisasi, dan itu jika bertumpuk akan berlangsung selama beberapa lama atau dalam jangka waktu yang agak panjang, menyebabkan ketidakseimbangan rekrutmen pekerjaan otot itu. Jadi biasanya awal mula dari nyeri-nyeri yang bersumber dari otot, biasanya karena ada pergeseran di center of gravity. Misalnya, yang paling gampang aja adalah pasien-pasien atau orang-orang dengan obesitas. Nah, itu kan karena ada beban di depan, sampingnya agak buncit, biasanya center of gravity-nya dia akan menggeser ke depan. Nah, jadi otot-otot belakangnya harus bekerja lebih ekstra berat untuk menjaga dia supaya upright dengan lebih stabil atau bergerak dengan lebih stabil. Sehingga nantinya pasti akan menimbulkan LBP juga. Nah, kemudian edukasi lain mengenai proper body mechanic. Nah, ini namanya kurva Neckermann. Bisa kita lihat dalam posisi berdiri, tekanan yang timbul di diskus ini kira-kira 100%, sama dengan berat badan kita. Nah, ketika kita lakukan gerakan-gerakan lain, misalkan duduk tanpa sandaran ini, ternyata lebih berat daripada kita berdiri, tekanan yang diterima oleh tulang belakang kita. Sampai hampir 1,5 kalinya. Apalagi kalau kita duduk sambil membungkuk, lebih besar lagi. Bagaimana kalau kita berdiri sambil membungkuk? Ternyata lebih besar juga. Ini sudah berdiri, membungkuk, mengangkat beban lagi. Bisa tekanan yang diterima itu 2 kali lebih dari keadaan berdiri. Nah, ini keadaan-keadaan yang harus kita mengerti sebagai profesional bahwa akan menimbulkan low back pain ketika ini dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi, untuk mengatasinya, kita lihat mana sih yang gerakan-gerakan yang paling ringan yang bisa dilakukan untuk mengurangi beban pada otot-otot di daerah punggung bawah. Sehingga nyeri kita nanti akan berkurang. Nah, ini kira-kira juga yang di daerah pada saat posisi berbaring. Posisi berbaring itu ternyata paling rendah ini daerah
posisi tengkurap, posisi tengkurap, kemudian yang meningkat lagi, ini ternyata juga lumayan, ini posisi ini tidak terlalu tinggi kalau kita mau agak nyeri, misalkan kita mau mengistirahatkan mungkin dengan agak diganjel gini, jadi dia lebih ringan. Kemudian, nah ini juga indikasi bahwa olahraga apa sih nanti, peregangan seperti apa sih yang boleh kita lakukan yang tidak terlalu menambah tekanan di punggung bawah. Misalkan kita mau sit up, ternyata pada saat punggung lagi nyeri, meningkatkan tekanan sebesar 2 kali di punggung bawah. Jadi jangan dulu dilakukan selama keadaan itu masih nyeri. Kira-kira begitu. Nah, ini pada saat kita berdiri, yang harus diperhatikan adalah ada kesegarisan antara telinga, kemudian mid shoulder, pelvis, knee, dan ankle. Jadi kalau dilihat dari samping, ini kelengkungan-kelengkungan punggungnya masih ada. Lehernya masih lordosis. Kemudian daerah-daerah lumbar juga masih lordosis dengan tidak berlebihan. Kemudian dilihat dari telinganya jatuhnya sama seperti daerah bahu, tengah bahu. Nah, ketika kita lihat dari dalam pemeriksaan atau kita misalkan memeriksa diri sendiri untuk melihat bahwa ternyata ada ketidaksegarisan seperti ini, ya mungkin itu salah satu penyebab low back pain yang kita alami. Nah, kemudian posisi-posisi ini juga sama-sama berdiri. Sama-sama berdiri, ini yang benar. Nah, kalau ini karena dia terlalu retraksi, terlalu ke depan dadanya, nah mungkin ini juga nanti akan menimbulkan low back pain. Atau ini daerah panggulnya terlalu lordosis. Kalau yang pertama ini dia terlalu membungkuk atau terlalu pivotik. Dalam posisi duduk juga kita lihat sama seperti posisi berdiri bahwa harus ada kesegarisan antara telinga, bahu, dan daerah pelvis. Ya, tidak terlalu membungkuk dan tidak terlalu bahasanya terlalu degek. Ini kondisi-kondisi yang juga harus kita lihat apakah yang membuat kira-kira yang pada saat kita bekerja, apakah kita sudah melakukan gerakan-gerakan atau posisi-posisi yang ergonomis sehingga nyeri punggung kita tidak berlanjut atau otot kita tidak terbebani lebih banyak. Misalkan pada posisi standing, ini yang sebelah kiri ini tidak menempel daerah upper back-nya. Lehernya terlalu pivotik, terlalu membungkuk ke depan. Kemudian pada saat duduk yang benar dua seperti ini, sedangkan yang agak membungkuk itu salah. Kemudian pada saat berbaring lebih nyaman, jadi kita berikan ganjel-ganjel di tempat yang tepat, seperti di daerah atau di daerah lutut, untuk mempertahankan kelengkungan yang tidak ada secara fisiologis. Kemudian pada saat menyetir, pada saat mengangkat barang, yang perlu diperhatikan adalah ketika jarak antara barang dan tadi yang center of gravity kita lebih jauh, maka otot-otot yang bekerja pasti akan lebih banyak, lebih berat. Sehingga beban sebisa mungkin kita dekatkan dengan sumbu tubuh kita supaya tidak terlalu berat beban yang diterima oleh tulang belakang. Kemudian duduk pada saat bekerja. Ini pada saat mengangkat barang juga harus bertahap dari posisi yang rendah, kemudian sedang, baru kita mungkin berdiri. Nah, ini yang saya katakan bahwa harus didekatkan sebisa mungkin ke sumbu tubuh untuk mengurangi beban di tulang belakangnya. Pada jauh-jauh lebih baik lebih dekat. Nah, ini juga posisi-posisi yang membuat nyeri punggung kita akan bertambah. Nah, ini mungkin banyak ya, kita cari di browsing di mana-mana juga ada posisi-posisi. Tapi yang penting prinsipnya adalah bahwa kelengkungan tubuh harus dijaga secara fisiologis sesuai dengan yang adanya, dan beban yang kita ambil, beban yang kita bawa itu harus sedekat mungkin dengan pusat massa tubuh kita.
Kemudian latihan apa yang bisa kita kerjakan, latihan yang dianjurkan untuk seperti kasus tadi, dokter gigi dengan usia muda, low back pain-nya mungkin karena lebih banyak karena postural, yang mungkin nanti memang bisa ujung-ujungnya kejadian HNP karena sudah terlalu lama. Jadi, exercise apa yang harus dilakukan? Pertama, kenapa ini penting? Karena biasanya penderita kronis itu sudah mengalami atrofi di otot-otot terang atau otot penyangga-penyangga tubuh. Kemudian ada juga perubahan rekrutmen dan neuromuscular control dari otot-otot terang tersebut. Karena misalkan yang satu terlalu istirahat, yang satu terlalu bekerja berat karena tidak seimbang posisi kita atau postur kita pada saat kita berkegiatan. Ini semua nanti akan menyebabkan gangguan vaskularisasi, sehingga oksigenasi ke otot menurun. Nah, itu nantinya juga menyebabkan nyeri yang hilang. Dengan latihan dia akan mengembalikan kelainan-kelainan itu atau gangguan-gangguan ini menjadi lebih fisiologis lagi. Nah, ini juga pengaruh kenapa imobilisasi tidak dianjurkan pada pasien dengan nyeri, terutama dalam hal ini kita bicarakan nyeri punggung bawah, karena ada suatu pain cycle, jadi siklus nyeri yang tidak bisa kita putus kalau kita melakukan imobilisasi. Jadi nyeri itu biasanya akan menyebabkan kita takut untuk bergerak. Jadi ngapa-ngapain takut nyeri, jadi mendingan saya diam saja. Dengan takut untuk bergerak, maka akan ada penurunan gerakan. Penurunan gerakan juga menyebabkan di beberapa titik itu akan terjadi muscle tightness. Karena dalam posisi atau postur yang itu saja, misalkan berbaring saja atau duduk saja, sehingga ada beberapa otot-otot yang mengalami spasme atau tightness. Kemudian dengan adanya tightness, tentu saja ada penurunan di sirkulasi secara lokal, penurunan sirkulasi lokal. Kita tahu metabolisme kontraksi otot itu ada yang CO2 dan asam laktat yang jika menumpuk itu akan menyebabkan nyeri, kemeng, sehingga nyeri itu terus berulang seperti itu, tidak ada habisnya. Jadi harus kita lakukan latihan sesuai toleransi dan anjuran. Latihan pada LBP ini tujuannya yang utama selain yang lain-lain memperbaiki koreksi postur juga menguatkan otot yang lemah dan meregangkan otot yang terlalu tight atau yang terlalu kaku sehingga akan memendek. Biasanya yang weak muscle itu biasanya terjadi di otot-otot abdominal, gluteus, dan back extensor. Sedangkan yang memendek karena postur kita salah atau karena salah tidak seimbang, biasanya ada di daerah hamstring, hip flexor, atau back extensor. Bukan tidak mungkin ada di otot lain, nah itu perlu pemeriksaan fisik yang lebih teliti. Di daerah mana nih sebenarnya yang terjadi kelainan atau terjadi ketidakseimbangan. Nah, untuk sebelum memulai latihan, kita memang harus memahami biomekanik dan postur tulang belakang. Ini bisa minta bantuan pada dokter yang berkompeten. Dan kita juga memastikan etiologi paling nggak yang mendekati apakah penyebab LBP itu. Karena beda penyebab, latihannya juga beda sekali. Latihan harus dimulai dalam dosis atau intensitas yang rendah dan bertahap juga meningkat. Jangan terlalu cepat meningkat. Jadi ketika misalkan kita nggak nyeri, kita latihan 2 jam, tapi ketika besoknya karena habis latihan 2 jam nggak bisa ngapa-ngapain sampai 2 hari, itu lebih tidak dianjurkan daripada kita start slow dan go slow. Kemudian kalau bisa diintegrasikan dalam aktivitas sehari-hari, sehingga kita jadi ingat harus ngapain ya, di sini harus ngapain, apa yang harus pada saat istirahat dalam waktu bekerja, dan kita harus stretching yang bagaimana yang bisa dilakukan selama dalam seperti pekerjaan kita, sambil duduk, sambil berdiri sebentar, harus disesuaikan dengan supaya compliance-nya juga meningkat. Kemudian dilakukan berulang-ulang, pasti lebih sempurna. Mungkin gerakan-gerakan awal kita ada salah-salah sehingga menyebabkan lebih nyeri, tapi dengan petunjuk yang tepat, kemudian dengan pengulangan latihan, biasanya dia akan lama-lama dan yang kita percaya bahwa latihan itu adalah obat. Jenis-jenisnya ada koreksi postur, ada fleksibilitas, muscle core stability, ini juga ada
body mechanics atau kinesthetic force. Seperti yang tadi, yang bagaimana posisi-posisi yang membuat tekanan meningkat itu juga termasuk kinesthetic awareness atau proper body mechanics yang harus kita. Nah, ini kira-kira contoh latihan koreksi postur, bisa dengan menggunakan alat kotak-kotak supaya ini untuk melihat seperti udah sama belum sih kanan kiri, udah benar belum, atau dengan bantuan media-media seperti ini, tembok, bisa kita lihat bagaimana kesegarisan. Ini latihan-latihan range of motion atau fleksibilitas, dilakukan sesuai dengan range of motion-nya dan sesuai toleransinya. Ini contoh-contoh latihan-latihan stretching. Ada yang berbasis gerakan fleksi atau menekuk ke depan, ada yang berbasis gerakan ke belakang. Ini masing-masing memiliki indikasi dan kontraindikasi masing-masing. Misalkan pasien dengan fraktur kompresi, ada riwayat fraktur kompresi di anterior, tidak mungkin kita menganjurkan untuk latihan-latihan yang berbasis fleksi. Atau pasien-pasien osteoporosis yang usia lanjut, tidak mungkin kita menganjurkan latihan-latihan yang berbasis ekstensi karena terlalu berat. Latihan-latihan ini, misalkan latihan fleksi terutama, biasanya kita anjurkan tidak dalam posisi berdiri karena gerakan menekuk ke depan itu juga seperti yang di chart yang tadi, body mechanics, lebih meningkatkan tekanan pada punggung belakang, pada tulang belakang. Jadi dianjurkan gerakan-gerakan dalam posisi berbaring. Nah, ini tadi sudah dibahas bagaimana ada yellow flags, ada red flags. Nah, yellow flags ini lebih ke arah kesulitan sembuh karena ada masalah-masalah psikososial mungkin atau psikis. Kemudian ini yellow flags-nya sama seperti tadi, kira-kira ada keluhan motorik yang menurun, terus kemudian ada neurological sensorik deficit, ada gangguan-gangguan bowel, bladder, atau ada anestesi yang khusus seperti sidal anestesia atau anestesi jadi mati rasa di daerah bokong. Nah, ini merupakan red flag atau infection. Nah, infeksi, tumor, atau fraktur biasanya langsung kita refer ke spesialistik yang berkompeten. Nah, sebagai penutup, LBP dapat menjadi masalah yang kompleks karena selain dipengaruhi juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk psikis, emosi, perilaku, kerjaan, lingkungan sekitar, dan selanjutnya dapat menurunkan kualitas hidup. Dan penanganan LBP membutuhkan analisis yang tepat sejak dari anamnesis sampai kapan kita memutuskan untuk melakukan pemeriksaan diagnostik lain, dan hati-hati juga untuk memastikan etiologi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Terima kasih. Atas kesempatannya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Dr. Feranita atas presentasinya yang cukup menarik dan cukup jelas ya. Mudah-mudahan dari rekan-rekan semua bisa lebih paham gitu, kemudian lebih mengerti seluk-beluk mengenai low back pain, patofisiologinya, etiologi, kemudian treatment dan sebagainya. Kita sampai pada sesi diskusi. Saya bacakan ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk kepada para narasumber. Yang pertama, izin bertanya dok dari Dr. Gigi Muhammad, apakah ada gerakan tertentu yang Dr. Gigi bisa lakukan pada saat istirahat? Misalnya di antara pasien ada istirahat untuk mencegah low back pain. Terima kasih banyak. Silakan kepada Dr. Feranita dulu, kemudian dari Dr. Yogi. Silakan dok. Terima kasih. Tadi dari Dr. Muhammad ya. Terima kasih pertanyaannya. Ya. Biasanya kalau dalam praktek sehari-hari untuk keadaan-keadaan gini, yang pertama saya tanyakan sudah minum obatnya belum? Apakah ada perubahan ketika sudah minum obat atau tidak? Tapi untuk kasus dokter gigi ini yang secara memang diprovokasi oleh kegiatan, biasanya saya berikan edukasi untuk melakukan yang ini ya, di luar misalkan dia sudah pemeriksaan, sudah melakukan terapi-terapi yang lain, saya kan paling tidak pada saat istirahat lakukan stretching lah, stretching yang
nanti akan kita identifikasi bersama gerakan-gerakan provokasi, gerakan-gerakan apa yang memprovokasi nyeri, itu yang kita hindari. Tapi tetap prinsipnya harus ada gerakan. Jadi stretching-stretching tadi beberapa banyak stretchingnya ini kita pilih nanti mana yang cocok untuk dilakukan. Sebenarnya stretching itu juga gak lama kok, paling 5 menit, 10 menit bisa kita lakukan setiap pada saat istirahat. Saya pernah membaca bahwa ada teori ketika dalam 30 menit kita melakukan gerakan stasis, jadi nggak ngapa-ngapain, berdiri aja atau duduk saja, sudah akan terjadi iskemi di jaringan-jaringan terutama yang tertekan. Jadi paling nggak daerah-daerah itu biasanya kalau udah iskemi kan daerah itu yang terlihat paling nyeri ya, misalkan daerah ini atau bokong atau mana itu yang lebih utamakan kita stretching atau kita gerak. Kalau mau lihat gambarnya, mungkin kalau kita belajar latihan-latihan pada ini akan makan waktu sendiri ya. Ini tapi biasanya yang ini kalau kita pilihkan berdua ininya, karena itu menyangkut mana yang indikasinya, mana yang kontraindikasinya, dan menyangkut juga compliance-nya. Nanti kalau cuma saya lihatin gambar-gambar, tapi ternyata tidak bisa dilakukan atau sulit, atau ternyata memakan waktu lama dan tempat yang agak besar, jadi biasanya nanti jadi malah nggak compliance-nya nggak bagus, jadi tidak dilakukan secara rutin, malah nanti nggak ada gunanya. Saya biasanya begitu, latihan-latihan stretching terutama. Terima kasih. Oke, baik. Ke Dokter Yogi mungkin ada tambahan. Jadi kalau in between pasien nih dok, misalnya ada waktu istirahat, apa sih? Mungkin pengalaman Dokter Yogi juga nih yang operasi dengan durasi yang cukup panjang, kira-kira gerakan stretching atau apa nih dok yang bisa di-share ke teman-teman semua? Ya, jadi yang pertama kita juga mesti lihat kita punya penyakit apa gitu ya. Kalau misalnya kita punya HNP misalnya, nah gini kita mesti pintar-pintar mengatur ritme operasi dan posisi operasi ya, atau posisi bekerja ya. Nah, biasanya kan dia kram itu akibat kita memposisikan diri kita pada satu posisi tertentu. Jadi memang sebaiknya kita berganti-ganti posisi ketika bekerja ya. Jadi jangan posisinya itu terus misalnya posisinya punggungnya membengkok ke kiri. Nah, sekali-sekali ditukar balik, pindah posisi. Nah, kemudian itu akan mengurangi, jadi memberikan kesempatan otot tertentu untuk relaksasi. Sehingga oksigen tadi bisa masuk, ya, oksigenasi. Jadi semua kita perlu. Nah, kemudian kalau sudah lama, misalnya udah beberapa pasien, sebaiknya setiap 3 jam dia beristirahat. Nah, istirahat itu yang dimaksud ya mungkin setengah jam, ya, bahasanya nih melempengkan badan gitu ya, lempengin badan supaya ya, relaksasi seluruh ototnya dan juga bukan cuma badan tapi juga psikis kita. Nah, ketika bekerja apalagi kan gigi cukup kecil ya, kecil dia memerlukan konsentrasi yang cukup kuat sehingga kita konsentrasi terus-menerus juga bisa supaya bisa rileks. Jadi gitu kita mengatur ritme per pasien. Nah, idealnya juga mungkin ada ya. Ini advice-nya mungkin perlu ada penelitian nih. Per pasien itu setelah sejam misalnya melayani pasien, berapa lama dia harus beristirahat supaya bisa relaksasi tadi. Itu perlu tuh kayaknya. Mungkin dokter okupasional atau dokter Vera nanti bisa nambahin. Tapi karena mungkin belum ada penelitian. Tapi kalau saya biasanya setiap 3 jam kita beristirahat sampai setengah jam tuh kita istirahatnya. Setelah itu operasi kita lanjutkan kembali. Nggak apa-apa, pasien tetap dibius gitu ya kalau kami gitu seperti itu. Nah, jadi kalau pasien pada dokter-dokter yang punya komorbid sakit punggung, misalnya HNP bisa juga menggunakan korset ya pada saat melakukan tindakan sehingga fungsi daripada ototnya bisa digantikan sementara oleh korset untuk membuat tulang punggung kita menjadi tegak. Jadi seperti itu. Bisa juga digantikan dengan banyak juga dokter bedah yang menggunakan korset pada saat operasi untuk mengurangi risiko ya. Karena pada pasien apabila kita mempunyai HNP ya posisi tertentu, nah bisa-bisa nanti kita berhenti operasinya karena nyerinya nyeri sekali. Jadi itu sih yang bisa disarankan ya kalau mau ditambahkan dengan modalitas yang lain, ya boleh-boleh juga misalnya obat, tapi obat saya kira nggak perlu kalau buat
istirahat aja. Itu Dokter Arita Baik. yang Ya, tadi mungkin dokter. boleh saya tambahkan ya, Dokter Arinta ya. Ya, silakan Dokter Ita. Ya, ya, modalitas yang mungkin bisa kita lakukan di sela-sela waktu praktek, kompres aja mungkin. Baik kompres dingin dengan cold pack yang bisa kita masuk kulkas begitu dipakai kita keluarin, atau kompres hangat jika ada. Itu tidak memakan waktu lama, kira-kira 5-10 menit saja. Kalau ada waktu lebih, bisa kita ikuti dengan stretching-stretchingnya. Terus kemudian mungkin satu lagi, maaf Dokter Yogi, benar-benar memang korset itu kami resepkan dengan sangat hati-hati. Untuk pasien HNP pasti kami berikan, atau apalagi dengan pekerjaan yang ketika berdiri sebenarnya sudah terprovokasi nyerinya. Tapi untuk pasien-pasien yang hanya seperti kayak pegel-pegel dan lain-lain, bisa kami berikan korset, tapi dengan benar-benar precaution latihannya dikerjakan, karena efek samping jangka panjang korset itu adalah membuat otot-otot kita jadi seperti males ya, karena kan sudah dibantu sama korset. Ketika stretching atau strengtheningnya, malah strengthening abdominal muscle biasanya sama low back-nya masa itu nggak dikerjakan, efek samping ke depannya bisa-bisa kita akan semakin bungkuk, atau malah postur kita akan semakin tidak baik. Tapi untuk indikasi-indikasi yang memang harus dipakai korset itu. Terima kasih. Baik, jadi kalau mau pakai korset oke, Dokter Yogi, tapi hanya untuk bukan menjadi happy, tetapi juga diimbangi dengan latihan penguatan tentunya, gitu ya mungkin ya Dokter Veranita dan Dokter Yogi. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Dokter Gigi Aldino. Ini dokter-dokter gigi pada nonton ya. Izin bertanya Dok, apakah boleh LBP diurut atau dipijat? Nah, Dokter Yogi dulu Dok, silakan Dok. Boleh diurut nggak Dok? Ya, tergantung penyebabnya apa nih. Ya, jadi kalau cuma karena miofasial ya, karena kramp otot, dengan diurut ya mungkin bisa membantu merelaksasi dan membuat vasodilatasi ya, oksigenasi daripada otot. Tetapi kalau misalnya penyebabnya yang lain ya, misalnya HNP, nah itu kita harus mempertahankan posisi supaya penekanan diskusnya itu tidak menyebabkan protrusi ya. Nah, biasanya dengan itu otot akan kontraksi satu sisi tadi tuh. Tadi yang terkait dengan penggunaan korset. Makanya pada teman-teman yang mempunyai HNP, korset itu memang harus dipakai karena memang fungsinya menggantikan otot. Karena kalau misalnya dia bergerak pada posisi tertentu, maka kanal rootnya itu menjadi lebih sempit dan akan tertekan. Nah, sehingga itu sangat diperlukan dan sangat membantu. Nah, kalau diurut ya boleh-boleh aja kalau nggak ada patologi yang lain, sehat-sehat, murni karena lelah gitu, otot-ototnya sih silakan aja. Ya mau pakai cara apa juga, Dokter Vera banyak tuh caranya mau pakai. Nggak tahu ya kalau batu giok benar apa enggak itu Dokter Vera. Pakai batu giok dan lain-lain. Jadi sih silakan aja. Begitu Dokter Iin, Rita. Ya, gimana Dokter Veranita? Mungkin ada tanggapan nih Dok? Setuju dengan Silakan. Setuju Dokter Yogi. Karena kalau memang kita bisa mengidentifikasi bahwa nyerinya nyeri miogeni, nggak ada salahnya. Tapi mungkin yang menjadi precaution adalah ketika habis diurut itu kita jarum rasanya malah sakit, berarti kan memang berarti malah akan menimbulkan kerusakan ya. Mungkin di serabut-serabut otot yang terlalu keras dipijat atau diurut itu yang harus hati-hati dan tidak sesuai dengan toleransinya. Tapi setuju dengan Dokter Yogi. Boleh-boleh aja. Selama itu miogeni. Ya mungkin paling baik adalah konsultasi dulu nih dengan para ahlinya, etiologinya apa sebetulnya, kemudian terapinya apa gitu ya Dok ya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya dari Dokter Isman dari Wisnu. Olahraga apa sih yang tidak disarankan untuk orang-orang dengan LBP karena disebabkan oleh HNP protusit ringan? Silahkan, Dokter Ita dulu deh. Atau mungkin Dokter Nabila habis ini ya Dok, kita sharing pengalaman dokter untuk LBP. Boleh dok. Silakan Oke, Dokter Ita. terima kasih Dokter Wismandari. Olahraga yang tidak disarankan untuk orang dengan LBP karena HNP protusi ringan. Biasanya kalau memang sudah jelas terlihat adanya protusi itu,
yang paling kita hati-hati, bukan yang nggak boleh sama sekali hati-hati, adalah gerakan-gerakan fleksi, karena takut dia tambah tekanan ke belakangnya tambah tinggi, tambah jadi bukan hanya protusi lagi, tambah sudah lebih lanjut lagi nanti ANP-nya. Tapi untuk gerakan-gerakan yang lain itu biasanya seperti seperti latihan-latihan sesuai dengan range of motion-nya, latihan yang stretching tapi sesuai dengan range of motion-nya itu masih dibolehkan, misalnya ke samping, ke belakang itu masih dibolehkan. Kemudian latihan-latihan yang bersifat meningkatkan tekanan di tulang belakang, seperti gerakan-gerakan yang sambil loncat, berdiri, atau loncat, berlari, itu biasanya benar-benar harus precaution, sesuai dengan keluhan yang timbul. Ketika dia harus misalkan berlari 5 menit, 10 menit, atau hanya jarak 50 meter sudah ada nyeri yang mungkin radicular pain, nah itu berarti mungkin bukan hanya protusi lagi, atau itu sudah menjadi kontraindikasi. Kalau dari saya, terima kasih. Dokter Yogi, mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, saya tambahkan ya. Nah, kalau HNP itu kan dia bisa ke posterior, bisa ke lateral, bisa macam-macam. Tapi kalau yang ringan, dia biasanya dia kan robek ya tuh, anulusnya robek, kemudian dia keluar. Tapi dia bisa sembuh. Sembuhnya dengan jaringan fibrotik sebetulnya, tidak elastis lagi. Jadi justru kita harus memperkuat otot-otot tulang punggung. Jadi ini yang sering salah, begitu kita dapat HNP, kita tidak melakukan latihan olahraga. Sehingga malah ketika HNP-nya memberat dan diskusnya semakin degeneratif, dia akan menjadi stabilitasnya terganggu, ya, instability. Nah, instability ini akan menimbulkan nyeri juga. Nah, oleh karena itu, memang olahraga-olahraga tertentu malah disarankan. Misalnya ya, yang paling memperkuat otot punggung itu olahraga berenang ya. Ya, Dr. Vera saya kira juga sepakat. Tapi kalau yang dia high impact terhadap tulang punggung ya, yang tadi sudah disebutkan, misalnya olahraga basket, bulu tangkis, kemudian boleh sih basket tapi pakai itu aja, pakai game. Ya, jadi bercandanya seperti itu. Nah, jadi memang untuk pasien dengan penderita HNP ini harus tetap melakukan strengthening ya, otot-otot pada punggung, gunanya untuk menambah stabilitas tulang punggung dan mengurangi nyeri. Jadi seperti itu. Dan olahraga yang dilarang, itu saya sepakat, tapi dilarang sebetulnya kalau ringan itu tidak seterusnya. Ya tidak seterusnya. Jadi kalau masih ringan itu ya prinsipnya kan nyeri ini rambu-rambu ya, rambu-rambu bahwa tubuh ini harus istirahat sebentar sampai dia menyembuh, kemudian kita bisa melakukan lagi, tapi jangan melakukan gerakan-gerakan yang ekstrim, fleksi ataupun mengangkat barang dalam posisi nunduk ya, lifting, itu juga bisa menyebabkan ekstrim dan dia bisa pecah lagi anulusnya sehingga bisa relaps dari HNP-nya tadi. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih, Dr. Arita. Oke, baik. Terima kasih Dokter Yogi, Dokter Praneta. Mungkin dari Dokter Ginabila ada yang mau ditambahkan, Dok? Pengalaman dengan low back pain, kemudian olahraganya apa sih yang dokter pernah kerjakan? Silakan. Terima kasih banyak Dokter Arita, Dokter Yogi, Dokter Karanita. Tadi sepertinya pertanyaan-pertanyaan dari sejawat Dokter Gigi juga udah dibantu jelaskan gitu ya Dok ya. Dari mulai mungkin awalnya kita nggak kepikiran gitu, seperti yang tadi Dokter Nita sudah bilang gitu, bahwa terkadang dengan kompres aja itu menjadi suatu hal yang ibaratnya emergensi untuk rasa sakit gitu ya Dok ya gitu. Mungkin kalau dari saya lebih melihat bahwa ternyata banyak sekali faktor predisposisinya Dok terkait dengan low back pain gitu, seperti yang tadi dijelaskan dari mulai trauma, kemudian ada komorbid gitu ya Dok, bahkan sampai ke level of stress juga berpengaruh terhadap low back pain juga. Nah, saya jadi agak sedikit penasaran Dok, karena ada beberapa kasus di rekan sejawat saya bahwa beliau-beliau ini juga menderita skoliosis. Nah, izin bertanya Dok, apakah dengan adanya skoliosis itu menjadi suatu faktor predisposisi nih Dok
dalam terjadinya low back pain seperti itu. Dokter Arita belum. Iya, oke. Silakan mungkin Dokter Feranita, kalau low back Oh pain iya, dengan ada skoliosis gimana nih dok? terima kasih Dokter Nabila, Penanganan. Dokter Arinta. Low back pain jelas-jelas ada kelainan di eh, kelengkungan kurvatura dari tulang belakangnya. Pasti akan mengakibatkan imbalance otot, imbalance muscle. Jadi pasti, dan itu pasti seringkali akan terjadi low back pain dengan walaupun kita berdiri saja udah nggak seimbang, apalagi dengan bergerak atau melakukan aktivitas seperti dokter gigi yang terus-terusan sampai membungkuk sampai duduk berdiri berulang-ulang, pasti akan terjadi low back pain. Itu berarti memang sudah ada pemberatnya dan itu butuh treatment khusus karena menyangkut sejauh mana low back pain-nya, seberapa besar sudut yang sudah terbentuk karena skoliosis itu, apakah hanya butuh cukup dengan latihan atau memang butuh brace khusus. Jadi benar-benar faktor pemberat yang sangat berat. Ya. Baik, terima kasih dokter. Karena sepertinya kalau kita lihat gitu para rekan sejawat ada beberapa mungkin ya dok 2 atau 3 orang teman saya yang memang ternyata beliau ini juga penderita skoliosis gitu. Jadi kayaknya mungkin ini apakah ada korelasinya dan ternyata dokter tadi sudah menyampaikan bahwa ternyata korelasinya cukup menjadi pemberat gitu ya dok ya. Harus cepat-cepat dicek berapa sudut skoliosisnya, sehingga tidak memberat nantinya dan membuat komplikasi yang lain-lain. Mungkin ada tanggapan lain dokter Yogi sebagai dokter spesialis bedahnya gimana dok? Ya, tadi tergantung sudutnya dokter Nabila ya. Jadi kalau sudutnya masih ringan, nggak terlalu signifikan sebetulnya untuk berpengaruh terhadap ini. Tapi kalau dia sudah lebih daripada itu kan lebih daripada misalnya 20 ya. Nah, itu cukup mengganggu dan itu bisa menyebabkan nyeri. Nah, skoliosis itu sendiri juga kalau ada yang bisa kita bedakan ya, bisa ada yang idiopatik. Kalau pada dokter-dokter yang muda mungkin ya idiopatik. Nah, sebetulnya tubuh punya mekanisme alami untuk melakukan kompensasi. Ya, kompensasi artinya dia akan memposisikan diri pada posisi yang fisiologis mungkin ya, walaupun tulangnya dia bengkok, guys. Tapi dengan syarat tadi bengkoknya sudutnya tidak terlalu berat. Nah, sedangkan pada pasien dokter-dokter yang lebih tua yang masih praktek terus bisa juga karena proses degeneratif, skoliosis de novo. Nah, ini karena degeneratif ini tentu faktor risikonya akan lebih besar ketimbang skoliosis yang idiopatik. Nah, sehingga faktor ini juga akan menyebabkan pasti lebih sering mengalami gangguan back pain. Yang nggak ada skoliosis saja orang udah back pain apalagi tambah skoliosis. Saya kira itu tambahannya, dokter. Terima kasih. Terima kasih dok. Mungkin izin dokter Arinta ada satu pertanyaan Iya. lagi dok saya. Mungkin Ya, silakan. menjadi suatu apakah ada korelasinya atau enggak gitu dok. Tapi kebanyakan dok, apakah dari low back pain itu bisa menyebabkan tension headache dok gitu karena beberapa pengalaman gitu ya dok kalau misalkan saat bekerja terus menerus terus kita merasa ada sesuatu yang pegal gitu terkadang kan itu akan berpengaruh ke konsentrasi dan terkadang apakah itu sebenarnya ada korelasinya ke migrain atau ke headache gitu dok? Terima kasih Dokter Nabila. Yang seperti kita ketahui namanya badan kita, tubuh kita, otot kita, tulang kita adalah satu kesatuan. Ketika yang satu terganggu, pasti ada bagian tubuh lain yang mengkompensasi. Nah, migrain sendiri penyebabnya macam-macam. Kalau kita melihat dari bahwa tubuh kita adalah satu kesatuan, mungkin juga bahwa low back pain itu ketika sudah jangka panjang, sudah terlalu lama dan tidak diberikan penanganan yang adekuat, maka lama-lama naiknya pertama mungkin ke upper back pain, lama-lama ke cervicalgia, jadi spasme di antara paracervical atau upper trapeziusnya, lama-lama spasme, apalagi ke dokter gigi dengan gerakan yang lengan yang berulang-ulang, pasti kan akan mempercepat terjadinya spasme di daerah upper trapezius
yang lebih mudah terjadi spasme di daerah paraservikalnya nanti. Jadi mungkin, yang namanya mungkin pasti mungkin. Tergantung mungkin asesmen lanjutnya nanti faktor-faktor migrainnya disebabkan apa lagi. Jangan-jangan malah visusnya masalah, jadi pusing terus. Oke. Nah, tapi kalau ini mungkin. Siap, Dok. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin gini, dalam menghadapi kasus-kasus ini mungkin harus tetap kembali lagi tadi yang disampaikan para narasumber bahwa menegakkan diagnosa itu penting gitu ya. Jadi mencari etiologi yang tepat sehingga penanganannya juga tidak salah dan tidak terlambat gitu ya, gitu ya. Oke, kemudian ini ada satu pertanyaan lagi, mungkin dari kepada Dokter Yogi. Sebetulnya pengalaman dokter bagaimana untuk team approach yang dimaksud gitu untuk penanganan pasien low back pain atau ideally seperti apa sih dok? Silakan. Ya, baik. Jadi kan sekarang sebetulnya trennya sudah ke arah situ ya. Jadi pain clinic, pain clinic. Nah, tetapi seringkali pain clinic ini dia bukannya berkolaborasi bekerja sama, tapi sama-sama berpraktik tuh. Para ahli yang berbeda, praktiknya masing-masing. Nah, ini di sini kolaborasi dokter ini kurang ya. Yang benar adalah semua aspek ya, bukan cuma masalah tindakan. Nah, pain management ini sekarang itu orang rebutan belajar ya karena tindakan tadi. Nah, padahal pain management ini tadi mulai dari penegakan diagnosisnya adalah hal yang paling sulit. Ya, jadi karena banyak pathway yang melibatkan termasuk psikososial factor tadi, ini memerlukan tim multidisiplin. Artinya tim nyeri di suatu rumah sakit itu harus dibuat secara komprehensif. Jadi mesti ada berbagai komponen tadi termasuk psikiatri ya, termasuk juga ya penelusuran. Dan sekarang memang sudah banyak ya, sudah banyak dibentuk di rumah sakit yang besar ya, tim nyeri, tim paliatif. Dan juga ada hal etik ya, hal etik yang perlu diperhatikan oleh para dokter semua adalah pain management ini bukan menjadi terapi primer, tetapi dia terapi suportif penunjang. Jadi seringkali orang nyeri datang ke suatu klinik ataupun suatu rumah sakit, ketika nyerinya hilang, dia kecenderungannya tidak lagi berobat, tidak lagi menegakkan diagnosisnya dengan baik. Nah, sehingga dia akan datang berulang kali untuk mengatasi nyerinya saja. Ini yang menjadi menjadi bias ya dalam dunia pengobatan kita. Nah, etiknya itu adalah paling tidak ada 3 hal yang bisa kita terima secara etik. Pain ini bisa kita lakukan, pain management. Satu adalah pada kasus emergensi, di mana pasien datang dengan nyeri skala yang cukup berat. Ini harus ditata laksana karena berdasarkan GVI, ini juga menjadi indikator penting untuk menata laksana nyeri. Nah, yang kedua adalah pada kasus geriatrik. Nah, geriatrik ini kita menghindari sebesar mungkin melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya invasif. Maka kita melakukan tindakan pain management ini dengan bisa dibenarkan secara etik. Nah, yang ketiga adalah pada kasus paliatif, pada kasus cancer, ya, itu pain management akan ada tempatnya sehingga penanganan tidak terlalu invasif dan seperlunya aja ya. Nah, jadi sekali lagi penata laksanaan nyeri ini LBP ini diagnosis adalah hal yang mandatori ya, harus dilakukan. Pathway apa yang akan kita gunakan itu akan menentukan keberhasilan pengobatan kita dan bukan menambah pasiennya menambah stres ya, karena nggak sembuh-sembuh lalu dia cemas dan putus asa lalu mencari pengobatan orang pintar. Nah, jadi seperti itu. Dianggapnya dokter nggak pintar, dicari yang lebih pintar lagi. Saya kira itu Dokter Arinta yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, mungkin dari Dokter Feranita ada yang mau ditambahkan dok? Idealnya kita bicara team approach nih, jadi seperti apa dok? Silakan. Terima kasih. Saya setuju sekali dengan Dr. Yogi bahwa
kolaborasi itu yang penting, tapi selama ini memang hanya digaungkan saja tapi nggak dikerjakan. Mungkin dengan masing-masing kita menyadari bahwa kita tidak bisa sendiri melakukan approach terhadap pasien secara komprehensif, kita jadi tahu bahwa kita membutuhkan teman sejawat lain untuk melakukan hal yang terbaik untuk pasien itu. Saya harap sih bukan hanya dokter umum, dokter spesialis, tapi dokter gigi juga begitu ya. Biasanya semuanya akan melakukan kerjasama yang tidak hanya bicara saja. Jadi dilakukan. Setuju sekali dengan itu. Baik, terima kasih banyak Dr. Feranita atas advice-nya. Kita sampai pada penghujung acara, sudah hampir selesai. Saya mau mengingatkan kepada para peserta untuk jangan lupa mengisi post-test karena nanti akan berkaitan dengan pengurusan SKP. Oke, baik. Bisa saya simpulkan untuk acara hari ini cukup menarik dan cukup jelas gitu ya. Para narasumber sudah memberikan presentasi yang sangat baik, sangat lengkap dan jelas. Kemudian sharing dari Dr. Nabila tadi mengenai yang terjadi di lapangan ya dok ya, yang sering sekali ketemu. Barangkali nggak hanya dokter gigi sih, semua kita pasti pernah low back pain dan pernah mengalami, kemudian pernah mencari terapi gitu ya. Jadi sangat bermanfaat. Kemudian dari kesimpulan mungkin yang saya bisa sampaikan, poin pertama adalah dari presentasi para narasumber dan case sharing tadi, bahwa low back pain ini merupakan case yang paling sering kita temui gitu ya di sehari-hari. Kemudian yang paling penting adalah penegakan diagnosa, baik etiologi patofisiologinya karena sangat multifaktor sehingga dari masing-masing para health professional ini, para tim medis bisa mencari dengan teliti, kemudian dengan tepat gitu, dengan waktu yang tepat juga sehingga bisa ditegakkan diagnosa dengan baik gitu. Kemudian tadi dari Dr. Feranita menyampaikan apa saja sih yang kita harus consider yellow flag dan red flag. Jadi mungkin dari teman-teman kalau merasakan low back pain, ingat-ingat lagi presentasinya Dr. Feranita, jadi bisa ingat oh iya kapan harus konsultasi dan lebih untuk lebih jelas gitu ya diagnosanya. Kemudian yang ketiga adalah mengenai manajemen. Ada beberapa dan banyak sekali manajemen dari low back pain, baik farmakoterapi, kemudian ada pain management tadi ya, kemudian ada juga surgery, dan yang terakhir yang paling penting ternyata dari pembahasan kita adalah bagaimana kita bisa menangani low back pain ini dengan secara tim approach yang baik. Jadi para ahli berkumpul dan saling bisa memberikan keahliannya masing-masing gitu ya. Mungkin tadi sharing case-nya dari Dr. Nabila, bingung nih mau nyari kemana sih. Nah, kira-kira yang kita bahas sore ini kira-kira seperti itu. Jadi idealnya ada sebuah tim yang bisa menangani pasien dengan komprehensif itu sehingga mendapatkan hasil yang optimal juga tentunya. Baik, saya kira hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak para peserta dan juga para narasumber, Dr. Yogi Prabowo, Dr. Feranita, dan Dr. Nabila atas waktunya. Semoga bermanfaat buat kita semua dan sampai bertemu di acara berikutnya. Terima kasih. Selamat sore.